Sebuah teriakan keras membangunkan Wang Xiujuan. Menyadari ia salah bicara, ia segera mengoreksi ucapannya. Abadi, tolong bebaskan suamiku. Kumohon. Sambil berbicara, ia berlutut. Saat berlutut, ia melihat pemandangan di halaman. Ketika ia melihat sesosok kerangka yang mengeluarkan kabut hitam, tubuhnya gemetar dan ia pun pingsan. Sebelum ia sempat jatuh, Heishi meraihnya dan berkata dengan suara menyeramkan, "Jangan terburu-buru, kalian berdua akan dapat bagian." Kabut hitam pekat muncul dari tangan kanannya dan memasuki tubuh Wang Xiujuan. Saat kabut hitam di tubuh mereka berdua semakin pekat, hampir menguras darah mereka, ia tiba-tiba menghempaskan mereka ke tanah. Kemudian, Heishi menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah spanduk hitam terbang keluar, melayang di udara. Begitu spanduk itu muncul, angin dingin menyapu ruangan, disertai ratapan-ratapan mengerikan. Heishi mengangkat tangan kanannya dan merapal mantra pada spanduk itu. Seketika, spanduk itu memancarkan cahaya merah yang menakutkan, mengepul dan berputar-putar bahkan tanpa angin. Pemandangan yang sungguh aneh. Heishi melirik spanduk hitam yang berkibar di depannya dan berkata kepada dua orang di tanah, "Kalian semua diberkati karena bisa mati di bawah panji pemanggil jiwaku. Panji ini tidak pernah menerima jiwa manusia. Kalian yang pertama." Sambil berbicara, ia mengetuk spanduk hitam 2 kali, dan 2 sinar cahaya hitam melesat keluar dari spanduk, langsung menuju orang tua Han Jien. Cahaya merah memasuki tubuh mereka, dan cahaya di mata mereka lenyap, bersama aura mereka. Kemudian, 2 sinar cahaya abu-abu, masing-masing seukuran ibu jari, muncul di atas kepala mereka. Kecuali warnanya, ukuran mereka serupa dengan jiwa Jiangmin. Jiwa manusia fana berwarna abu-abu, sementara jiwa abadi berwarna hijau sebelum mereka mencapai tahap jiwa baru lahir. Semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, semakin besar pula jiwanya. Jiwa murid tahap pemurnian Qi tidak berbeda ukurannya dengan jiwa manusia fana. Setelah arwah orang tua Han Jien muncul, Heishi merapal 2 mantra lagi, menyebabkan hembusan angin dingin yang kuat keluar dari spanduk pemanggil arwah, memperkuat aura hantu. Hembusan angin dingin menyapu, membawa arwah kedua pria itu ke dalam spanduk. Pada saat yang sama, lebih dari 10 titik cahaya muncul di pelat pemanggil arwah, kecuali titik cahaya orang tua Han Jien yang berwarna abu-abu, sisanya berwarna hijau. Dengan lambaian tangannya, panji pemanggil jiwa melayang ke genggamannya. Ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk salah satu titik abu-abu di dalam panji tersebut. Titik abu-abu itu tiba-tiba membesar, berubah dalam sekejap mata menjadi sosok kecil semi-transparan. Sosok kecil itu tak lain adalah Han Tianhe, yang penampilan dan pakaiannya masih sama persis seperti saat ia meninggal. Han Tianhe memelototi Heishi dan meraung, "Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan memberitahumu." Blackstone tertawa dan berkata, "Saya tidak ingin menanyakan apapun kepada Anda. Saya hanya ingin menemukan putra Anda melalui Anda." Ekspresi Han Tianhe berubah, dan dia bertanya dengan panik, "Apa yang akan kamu lakukan?" Melihat ekspresi sedih pihak lain, Batu Hitam menjadi semakin bersemangat dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menjadi abu, setidaknya sampai aku menemukan putramu." Setelah berkata demikian, ia menunjuk sosok kecil itu, dan tubuh Han Tianhe yang tembus pandang dengan cepat menyusut, berubah menjadi titik cahaya abu-abu dalam sekejap mata, dan tersegel di dalam panji pemanggil jiwa. Heishi menyimpan tablet pemanggilnya, melangkah keluar halaman, dan berkata kepada Ju Hong yang berdiri di sana dengan linglung, "Untuk apa kau berdiri di sana? Apa kau belum pernah melihat seseorang membunuh sebelumnya?" "Aku pernah melihat pembunuh, tapi aku belum pernah melihat orang membunuh seperti ini," pikir Ju Hong dalam hati, lalu berkata lantang, "Apakah kau sudah mengumpulkan jiwa-jiwanya?" Batu Hitam mengangguk dan berkata, "Bawa keduanya. Kita pasti bisa menemukan Han Jien melalui jiwa mereka." Wajah Ju Hong berseri-seri karena gembira, dan dia bertanya, "Kapan kita bisa mulai?" Blackstone tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi malah mengulurkan tangannya dan berkata, "Di mana yang saya inginkan?" Ju Hong menepuk-nepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah jamur roh darah seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Ia kemudian mengeluarkan banyak barang lainnya, termasuk jimat, batu roh, dan beberapa artefak magis yang layak. Melihat ekspresi Heishi yang agak tidak puas, ia segera berkata, "Saudara Heishi, Anda menginginkan jamur roh darah berusia 1000 tahun, tetapi kami tidak dapat menemukannya sekarang. Jamur ini berusia 800 tahun, ditambah semua barang lainnya." Batu Hitam melirik sekilas benda yang melayang di udara, merenung sejenak, lalu berkata, "Baiklah, karena kau sudah membawa begitu banyak batu roh, aku akan kembali dan bersiap, lalu kita mulai." Ia melambaikan tangannya tanda setuju, dan semua benda itu pun dimasukkan ke dalam tas penyimpanannya. Pegunungan 7 hari, pintu masuk lembah kabut. Lebih dari 50 kultivator nakal berlama-lama di sana, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Tiba-tiba, sesosok muncul itu Liming. Di belakangnya, sekitar 50 kultivator nakal mengikuti. Melihat mereka muncul, kerumunan menghela napas lega,
dan seseorang bertanya, "Li Ming, apakah kau menangkap anak itu?" Li Ming menghela napas dan menceritakan apa yang telah terjadi. Katanya, anak itu aneh. Dia sama sekali tidak terkekang oleh formasi. Sepertinya dia akan mengalami pertemuan yang tak terduga. Mendengar hal itu, wanita berbaju merah itu menghentakkan kakinya dan berkata dengan enggan, "Apakah kita akan membiarkannya begitu saja?" Li Ming melihat semuanya dengan sangat jelas. Setelah memberi semua orang pandangan meyakinkan, ia menganalisis, kalau tidak salah, tempat itu, bahkan seluruh lembah berkabut, adalah tempat seorang kultivator senior memulai pelatihan awalnya. Hanya ada dua pilihan bagi anak itu, hidup atau mati. Jika dia mati, kucing naga cakar 9 juga akan mati. Jika dia tidak mati, kultivasinya pasti akan meningkat. Kita menunggunya di sini. Siapa yang tahu berapa lama kita harus menunggu, atau bahkan seberapa besar kultivasinya akan meningkat? Kurasa kita harus pergi. Setelah mendengarkan analisis Li Ming, semua orang setuju bahwa itu masuk akal dan mengangguk setuju. Wanita berbaju merah itu menghela napas panjang, menghampiri Li Ming, dan berkata, "Kudengar para pembudidaya independen dari berbagai negara akan mengadakan pameran dagang besar di Zhao sebulan lagi. Ayo kita lihat." Mendengar ini, mata semua orang berbinar, dan mereka semua menatap Li Ming serempak. Li Ming mengangguk dan berkata, "Baiklah, kita telah membunuh cukup banyak binatang iblis beberapa tahun terakhir ini, kita harus pergi dan menukarnya dengan sesuatu." Begitu semua orang pergi, perubahan dramatis terjadi di lembah berkabut. Semua kabut dengan cepat menyatu ke dalam lembah, surut seperti air pasang. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, kabut mengembun di tanah lapang yang berserakan puing-puing, lalu berubah menjadi awan putih, menghilang di balik dinding batu. Sementara itu, di dalam gua Han Jien, cahaya putih menyilaukan memancar dari dinding giok, menyilaukan semua orang. Energi spiritual yang melimpah memancar dari dalam dinding giok. Energi spiritual ini tak hanya murni, tetapi juga luar biasa melimpah. Han Jien bahkan yakin jika ia menyerap semua energi spiritual ini, mencapai tingkat ke-10 tahap pemurnian kita akan menjadi masalah. Han Jien segera duduk bersila di tanah, mengeluarkan segel giok dao surgawi dari dadanya, dan mulai berkultivasi. Energi spiritual yang terpancar dari cakram giok pertama-tama mengalir ke dalam segel giok dao surgawi, kemudian berubah menjadi energi spiritual yang lebih murni melalui segel tersebut sebelum memasuki tubuh Han Jien. Segel giok dao surgawi tampak seperti lubang tanpa dasar, menyerap energi spiritual apapun. Penyerapan ini berlangsung selama 3 hari 3 malam hingga seluruh energi spiritual terserap sepenuhnya. 3 hari kemudian, tiba-tiba terdengar suara renyah dari gua besar itu. Seperti suara keramik retak. Han Jien tiba-tiba membuka matanya dan menatap piringan giok itu. Tepat seperti yang dibayangkannya, retakan muncul di piringan giok itu, semakin banyak dan besar. Tak lama kemudian, seluruh piringan giok itu akan hancur. Jika piringan giok itu pecah, seluruh formasi akan kehilangan fungsi harta karun ini dan mungkin runtuh, menyebabkan gua itu ikut runtuh. Han Jien tiba-tiba berdiri, berniat menggunakan kemampuan teleportasinya untuk pergi. Tetapi kemudian teringat bahwa ia tidak bisa keluar tanpa kucing naga cakar 9. Melihat sekeliling, ia melihat kucing naga cakar 9 berjongkok di bawah dinding batu, menatapnya dengan saksama. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi spiritual yang besar menyapu, menyelimuti kucing naga itu dan membawanya ke sisinya. Kucing naga bercakar 9 itu ditangkap secara paksa oleh Han Jien, dan ia meraung dengan marah. "Meong." Kemudian, ia menunjuk ke arah dinding giok yang hendak runtuh. Melihat ekspresi marah lawan bicaranya, Han Jien agak bingung, tetapi tetap menatap cakram giok itu. Saat melihatnya, Han Jien membeku di tempat, tangannya mengendur begitu banyak sehingga ia bahkan tidak menyadari Totoro yang dipegangnya jatuh ke tanah. Saat cakram giok itu retak, sinar cahaya keemasan memancar darinya, menghantam tanah. Karakter-karakter rumit bermunculan satu demi satu di tanah. Karakter-karakter ini agak mirip dengan aksara yang digunakan saat ini, tetapi penulisannya jauh lebih rumit. Hampir semua karakter memiliki beberapa goresan lebih banyak daripada yang digunakan saat ini, dan banyak diantaranya sudah tidak digunakan lagi. Han Jien gemar membaca sejak kecil, bahkan mengenali huruf-huruf yang kurang dikenal. Ia langsung mengenali huruf-huruf ini sebagai aksara kuno. Tatapannya menyapu aksara itu, dan mata Han Jien terbelalak. Ternyata beginilah cara membuat jimat kuno. Tapi mengapa hanya ada deskripsi tekstual tanpa ilustrasi? Apakah para kultivator kuno hanya menggunakan teks untuk membuat jimat, tanpa ilustrasi? Retakan pada cakram giok semakin membesar, dan cahaya keemasan semakin menyilaukan. Huruf-huruf di tanah tiba-tiba berubah menjadi pola seukuran orang dewasa. Pola-pola ini agak mirip dengan jimat masa kini, tetapi digambarkan dengan lebih rumit. Meskipun Han Jien tidak terlalu berbakat, ingatannya luar biasa. Ia dapat mengingat hampir semua yang dilihatnya. Dalam sekejap mata, ia telah menghafal lebih dari 10 pola jimat. Tepat pada saat itu, cahaya pada cakram giok memudar, dan suara retakannya semakin keras. Han Jien mengangkat Totoro yang juga sedang mengamati pola di tanah,
dan dalam sekejap, ia bergegas keluar dari gua. Tepat saat ia pergi, terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga, dan seluruh gua runtuh, beserta separuh gunung di depannya. Han Jien menyentuh dahinya, keringat dingin membasahi wajahnya. Seandainya ia lebih lambat sedikit, ia mungkin sudah binasa di dalam gua. Meskipun ia seorang kultivator, ia tak sanggup menahan kekuatan dahsyat gunung yang runtuh. Gua itu runtuh, dan susunannya pun lenyap. Han Jien meletakkan kucing naga bercakar 9 di tangannya, tak lagi merasakan batasan susunan itu. Ia menatap langit dan bergumam, jimat kuno. Kemudian, ia menundukkan kepala dan berkata kepada kucing roh bercakar 9 di sampingnya, "Aku pergi. Mau ikut denganku, atau?" Mendengar kata-kata Han Jien, cincila bercakar 9 itu menatapnya lama hingga Han Jien merasa tidak nyaman, lalu menggelengkan kepalanya. Kemudian, ia mengangkat cakar-cakar kecilnya yang berbulu halus, membersihkan dedaunan yang berguguran hingga permukaannya bersih, dan segera mulai menggambar di atasnya dengan cakar-cakarnya. Tak lama kemudian, sebuah peta muncul di hadapan Han Jien. Peta itu relatif kasar, dan banyak puncak gunung yang tidak tergambar dengan jelas. Han Jien mengamatinya sejenak dan bertanya dengan ragu, "Kau menggambar peta pegunungan?" Setelah mengatakan itu, melihat kucing naga cakar 9 mengangguk penuh semangat, ia menambahkan, "Apakah ini pegunungan 7 langit?" Kucing roh cakar 9 mengangguk lagi, lalu menambahkan garis lengkung pada peta, yang melintasinya. Han Jien bisa memahami peta gunung itu, tetapi ia tidak mengerti arti garis-garisnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ia buru-buru bertanya, "Maksudmu jika kita mengikuti jalan ini, kita bisa menghindari serangan monster?" Awalnya, ia benar-benar tidak mengerti. Tetapi ketika ia melihat bahwa titik awal garis-garis itu agak mirip dengan tempat ia berada, ia menyadari apa yang sedang terjadi. "Meong." Totoro bercakar 9 itu menyeringai, kegembiraannya terlihat jelas. Dengan raut wajah gembira, Han Jien berkata kepada kucing naga cakar 9, "Karena kau tidak ikut denganku, aku pergi sekarang." Ia melirik kucing naga cakar 9, memanggil pedang terbangnya, dan segera terbang ke barat mengikuti rute yang telah ditunjukkannya. Setelah terbang selama 1 jam, ia mendengar auman binatang iblis beberapa kali, seringkali beberapa sekaligus, namun tak satu pun menyerang. Han Jien kemudian menyadari bahwa rute yang ia tempuh melewati batas wilayah binatang iblis. Selama ia belum sepenuhnya memasuki wilayah mereka, binatang-binatang itu tidak akan menyerang. Dengan ini, kekhawatiran terbesar Han Jien teratasi, dan kecepatan terbangnya meningkat secara signifikan. Di bagian tengah pegunungan 7 langit, sekelompok kultivator sedang beristirahat di hutan. Kebanyakan dari mereka mengenakan jubah abu-abu, kecuali 2 yang pakaiannya berwarna biru. Dan dilihat dari bahannya, kualitas jubah mereka jauh lebih baik daripada yang lain. Setelah para kultivator berjubah abu-abu duduk, mereka mengawasi sekeliling, melindungi 2 kultivator berjubah biru di tengah. 2 kultivator berjubah biru duduk bersama dan mulai berbicara dengan nada berbisik. Salah satu dari mereka berkata, "Saudaraku, menurutmu berapa banyak batu roh yang bisa didapatkan keluarga kita dari perdagangan dengan para kultivator nakal di kerajaan Shao?" Orang lain berkata, "Kita seharusnya bisa mendapatkan setidaknya beberapa ratus batu roh tingkat menengah. Di dunia fana, mata uang umumnya adalah emas, perak, dan giok. Namun, di dunia kultivasi, mata uang umumnya adalah batu roh. Batu roh dibagi menjadi 4 tingkatan, masing-masing dengan harga berbeda. 1 batu roh tingkat atas setara dengan 100 batu roh tingkat tinggi, 10.000 batu roh tingkat menengah, dan jika dikonversi ke batu roh tingkat rendah, nilainya mencapai jutaan. Namun, meskipun batu roh tingkat rendah relatif mudah diperoleh oleh para kultivator, karena dapat ditemukan di beberapa gunung spiritual besar, batu roh tingkat menengah dan tinggi jauh lebih langka. Batu roh tingkat tinggi, khususnya, sangat sulit diperoleh. Selain cadangan yang dimiliki oleh para kultivator tingkat tinggi di sekte-sekte besar, batu-batu ini jarang beredar di luar sekte. Batu roh tingkat tinggi bahkan lebih langka dan banyak dicari, dan konon jumlahnya sangat sedikit di seluruh benua. Jika Han Jien ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa kedua orang yang sedang mengobrol ini terlihat agak mirip dengan Zhang Yuan dan Zhang He. Keluarga kedua pria ini sangat terkenal di dunia fana, tetapi hanya sedikit di dunia kultivasi. Keluarga Zhang dari Jiangnan terkenal dengan pembuatan kertasnya, dan hampir semua cendekiawan dan penulis mengenal mereka. Demikian pula, keluarga Zhang juga merupakan keluarga kultivasi, dan sebagian besar muridnya telah berlatih seni Tao, tetapi tingkat kultivasi mereka sangat rendah, kebanyakan berada di sekitar tingkat pertama atau kedua pemurnian Qi. Mereka yang memiliki bakat lebih baik dikirim ke sekte Tianming, seperti Zhang Yuan dan Zhang He bersaudara. 2 orang sebelumnya bernama Zhang Xiu dan Zhang Jian, memiliki ayah dan ibu yang sama. Namun, mereka tidak lahir dari garis keturunan utama, dan bakat mereka rata-rata. Setelah lebih dari 10 tahun berkultivasi,
Mereka masih berada di tingkat ketiga pemurnian Qi, sehingga mereka belum memenuhi syarat untuk memasuki agama negara. Kali ini, mereka meninggalkan keluarga mereka untuk berpartisipasi dalam pameran dagang kultivator independen yang akan diadakan di kerajaan Zhao sebulan kemudian. Zhang Jian terkejut mendengar kata-kata kakak laki-lakinya dan bertanya, "Kakak, kertas kuning macam apa yang diminta keluargamu kali ini? Bagaimana bisa terjual dengan harga batu roh sebanyak itu?" Melihat ekspresi terkejut di wajah adik laki-lakinya, Zhang Xiu tersenyum tipis dan merendahkan suaranya. Lalu berkata, "Kali ini, aku tidak hanya membawa kertas kuning, tetapi juga cinnabar berkualitas tinggi dan kuas tulis." Keluarga Zhang dari Jiangnan berawal dari pembuatan kertas dan, hanya dalam 200 tahun, telah berkembang ke berbagai industri lain, menjadi terkenal karena setiap alat tulis mereka. Kertas putih mereka, khususnya, dianggap istimewa. 100 tahun yang lalu, kepala keluarga Zhang bertemu dengan seorang kultivator pengembara yang mengajarinya beberapa ilmu sihir, yang memungkinkannya membuat benda-benda seperti kertas kuning dan cinnabar. Dengan demikian, bisnis keluarga Zhang berkembang dari dunia fana ke dunia kultivasi. Wajah Zhang Jian penuh kejutan dan dia berkata, "Memang benar, keluarga ini akan menjadi kaya." "Ya." Zhang Xiu setuju. "Kali ini, mari kita coba mendapatkan beberapa pil pengumpul roh agar kita bisa meningkatkan kultivasi kita sesegera mungkin." Zhang Jian mengangguk, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Saudaraku, apakah kamu sudah mendengar apa yang dikatakan Zhang Yuan ketika dia kembali?" "Aku sudah mendengarnya," kata Zhang Xiu. "Kudengar Zhang He dikalahkan oleh seorang murid di tingkat kelima pemurnian Qi dan dikurung. Aku penasaran kapan dia bisa keluar." Zhang Jian tampak bingung dan berkata, "Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa dikalahkan oleh murid di tingkat kelima pemurnian Qi. Hal-hal di dunia kultivasi sulit diprediksi." Zhang Xiu menghela napas dan berkata perlahan, "Kau tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini, kan? Murid itu bernama Han Jien, dan tersebar di seluruh kekaisaran. Aku penasaran apakah dia sudah tertangkap." Saat mengatakan ini, ada sedikit kekhawatiran dalam nadanya. Zhang Jian mendengus dan berkata, "Saudaraku, apa yang kau khawatirkan? Dengan agama negara dan keluarga kerajaan bergerak bersamaan, masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh seorang murid di tingkat kelima pemurnian Qi? Lebih baik tidak terungkap. Kalau sampai terungkap, seluruh keluarga kita bisa menderita." Mata Zhang Xiu berbinar, dan suaranya menjadi serius. "Aku punya firasat, kalau Han Jien tidak mati kali ini, kekaisaran akan segera terjerumus ke dalam pertumpahan darah, dan bahkan mungkin akan terjadi pergantian dinasti." Tatapan Zhang Jian penuh dengan penghinaan saat ia mencibir, "Aku tak percaya dia sekuat itu. Jika dia muncul di hadapanku, aku bisa menghancurkannya dengan satu jari." Tepat saat ia selesai berbicara, angin kencang tiba-tiba menyapu hutan di depannya, dan sesosok tiba-tiba muncul sebelum berbalik. Semua orang terkejut melihat orang itu tiba-tiba muncul. Zhang Xiu segera berdiri dan mengamati orang itu dengan indera ilahinya. Setelah menyadari bahwa ia baru mencapai tingkat kelima pemurnian Qi, ia menghela napas lega. Jika kultivasi orang itu terlalu tinggi, mereka harus lari menyelamatkan diri. Tetapi tingkat kelima pemurnian Qi bukanlah apa-apa. Mereka memiliki lebih dari 10 kultivator, yang cukup untuk menghadapinya. Orang yang tiba-tiba muncul adalah Han Jien. Tatapan Han Jien berubah dingin saat ia menatap Zhang Jian dan berkata, "Kau baru saja bilang satu jari bisa membunuh Han Jien, kan?" Zhang Jian tidak bereaksi sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Tidak buruk." Wajah Zhang Xiu menjadi gelap, dan dia hendak berbicara ketika Han Jien melakukan gerakan pertama. Han Jien mengangkat tangan kanannya, dan seberkas cahaya putih melesat dari sela-sela jarinya, tepat ke arah Zhang Jian. Cahaya putih itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, melesat ke tubuh Zhang Jian. Zhang Jian menggigil dan jatuh ke tanah, tak bernyawa. Di saat yang sama, jiwanya juga tak luput dari kejaran jari energi spiritual dan dilahap olehnya. Wajah Zhang Xiu berubah sangat pucat, kakinya sedikit gemetar, dan dia berkata dengan ketakutan, Kau Han Jien." Han Jien telah mendengar seluruh percakapan mereka. Ia melirik Zhang Xiu dan berkata, "Kau sangat pintar, dan analisismu cukup bagus. Aku tidak akan membunuhmu hari ini." Suaranya berubah dingin saat ia melanjutkan, "Tinggalkan tas penyimpananmu dan pergi dari sini." Wajah Zhang Xiu pucat pasi. Keringat dingin mengucur deras di dahinya. Mendengar ini, ia akhirnya menghela napas lega, buru-buru mengambil tas penyimpanan dari pinggangnya, melemparkannya ke tanah, lalu berbalik dan berlari. Yang lain pun melakukan hal yang sama, membuang tas penyimpanan mereka dan pergi dengan cepat, dengan kecepatan yang mencengangkan, seolah-olah tinggal sedikit lebih lama akan mengubah mereka menjadi mayat seperti Zhang Jian. Han Jien melambaikan lengan panjangnya, dan semua kantong penyimpanan di tanah melayang di udara, terbang menuju lokasinya. Han Jien mengambil kantong penyimpanan Zhang Xiu, dengan mudah menghapus indera ilahi di dalamnya, dan melihat ke dalamnya. Kantong penyimpanan itu penuh dengan bahan-bahan pembuat jimat kertas kuning, cinnabar, kuas, dan segala macam yang bisa dibayangkan.
Dilihat dari kualitasnya, semuanya berkualitas tinggi. Melihat semua ini, bibir Han Jian melengkung membentuk senyum tipis. Sejak kepergian Liu Xihan, semua yang telah ia lakukan tidak berjalan mulus selama beberapa tahun terakhir. Hari ini, akhirnya, keberuntungannya berbalik. Sebuah harta karun jatuh dari langit. Han Jian mengangkat kepalanya, menatap langit, dan bergumam, langit telah membalikkan keadaan. Aku harus lebih tekun lagi. 10 mil jauhnya, Zhang Xiu, yang sedang terbang, batuk seteguk darah, tampak lemah dan matanya dipenuhi rasa tak percaya. Bagaimana mungkin? Indera ketuhanan di dalam kantong penyimpanan itu ditambahkan menggunakan teknik rahasia. Bahkan seorang kultivator tahap pendirian fondasi pun tak dapat membukanya dengan mudah. Bagaimana mungkin dia menghapus indera ketuhananku? Indera ketuhanan itu sangat erat hubungannya dengan dirinya. Ketika Han Jian menghapus indera ketuhanannya, ia telah melukainya dengan serius. Han Jian sangat ingin meninggalkan Gunung Tujuh Langit karena ia ingin menghadiri pameran dagang sebulan kemudian untuk mendapatkan kertas kuning dan cinnabar, dengan harapan dapat menciptakan jimat kuno. Karena takdir telah memberikan semua ini kepadanya, ia tidak perlu terburu-buru pergi. Meskipun Gunung Tujuh Langit berbahaya, tempat itu juga merupakan tempat teraman. Jika identitasnya terbongkar setelah memasuki kerajaan Zhao, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Han Jian mengangkat kepalanya, melirik ke arah pegunungan tak jauh, lalu berubah menjadi seberkas cahaya, yang langsung menuju ke arah mereka. Setibanya di pegunungan, Han Jian memanggil pedang terbangnya. Kilatan cahaya pedang dan kerikil yang berterbangan menciptakan sebuah gua. Han Jian memasuki gua, menyusun susunan sederhana, lalu mengeluarkan kertas kuning, cinnabar, dan bahan-bahan lain untuk membuat jimat dari tas penyimpanannya. Ini adalah pertama kalinya Han Jian membuat jimat, dan ia tidak tahu harus mulai dari mana. Memikirkan wujud jimat itu, ia meletakkan selembar kertas kuning di atas meja batu, lalu mengambil kuas, mencelupkannya ke dalam cinnabar, dan perlahan mulai menggambar sesuai dengan jimat yang diingatnya. Han Jian tidak menggambar rune kuno yang muncul di piringan giok, melainkan menggambar rune pengendali angin yang paling sederhana. Waktu berlalu dengan lambat, dan rune pengendali angin itu pun selesai seperti waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Han Jian menggambar dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan setiap goresannya, dan karena begitu fokusnya, tangannya yang memegang kuas pun basah oleh keringat. Namun, hasilnya memuaskan. Sekilas tampak tidak berbeda dengan jimat penunggang angin. Detik berikutnya, ekspresi Han Jian berubah, karena ia tidak merasakan fluktuasi energi spiritual apapun di dalam jimat itu. Ia tersenyum kecut, aku benar-benar lupa hal sepenting itu. Tak berdaya, Han Jian hanya bisa mengambil selembar kertas kuning lagi dan melanjutkan menggambar jimat itu. Kali ini, ia memusatkan energi spiritualnya ke dalam kuas. Meskipun garis-garis yang ia gambar tidak berbeda dari sebelumnya, garis-garis itu mengandung jejak energi spiritual. Seiring berjalannya waktu, seluruh jimat itu pada dasarnya telah selesai. Tepat saat ia menggambar goresan terakhir, energi spiritual di kertas kuning itu menjadi kacau dan kemudian terbakar secara spontan. Han Jian menghela napas, mengambil kuasnya lagi, dan mulai menggambar. Menggambar jimat adalah perjuangan jangka panjang. Sama seperti kultivasi, ketidaksabaran tidak akan menyelesaikan apapun, malah akan memperburuk keadaan. Keuntungan terbesar Han Jian dari kultivasi bertahun-tahun adalah kemampuannya untuk menahan kesepian. Selama itu meningkatkan kekuatan tempurnya, ia bisa menggambar di sini selama 10 tahun tanpa ragu. Bahkan jika Han Jian ingin bertahan selama 10 tahun, dia tidak akan memiliki kesempatan. Persiapan Zhu Hong dan He Shi hampir selesai. Sebentar lagi mereka akan dapat memulai mantra Bloodline Return. Selama jiwa pada panji pemanggil dipanggil, siapapun yang terhubung dengannya melalui darah, selama mereka masih hidup, akan dapat merasakan lokasinya. Semakin tinggi tingkat kultivasi pengguna dan semakin dekat mereka dengan target, semakin jernih indera mereka. Sebaliknya, semakin lemah pengguna, semakin kabur indera mereka. Waktu berlalu begitu lambat, dan lebih dari setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu ini, Han Jian telah membuat jimat hampir siang dan malam. Ketika ia lelah atau energi spiritualnya habis, ia akan duduk bersila di tanah dan berkultivasi sebentar. Setelah meninggalkan lembah berkabut, meskipun tingkat kultivasinya masih di tingkat kelima pemurnian Qi, 5 pusaran energi spiritual di dantiannya telah berkembang lebih dari 2 kali lipat. Ketika ia membunuh Zhang Jian, Han Jian menggunakan teknik jari energi spiritual. Jika sebelumnya, teknik itu akan menghabiskan semua energi spiritual di tubuhnya, tetapi terakhir kali, ia hanya menggunakan setengahnya. Menurut Slip Giok, setinggi apapun tingkat kultivasi seseorang, menggunakan jari kekuatan spiritual akan menghabiskan seluruh kekuatan spiritual dalam tubuh mereka untuk melancarkan serangan mematikan. Namun, mengapa situasinya berubah setelah meninggalkan lembah berkabut? Han Jian mencoba beberapa kali, tetapi hasilnya tetap sama.
Ia tidak dapat menemukan alasannya sama sekali dan akhirnya menyimpulkan bahwa itu terkait dengan pusaran energi spiritual yang terus meluas di dalam tubuhnya yang tidak meningkatkan tingkat kultivasinya. Setelah setengah bulan tekun, Han JN nyaris menguasai seni membuat jimat. Meskipun kurang berbakat dalam kultivasi, ia memiliki bakat luar biasa dalam membuat jimat. Hampir mustahil bagi seorang kultivator biasa untuk mencapai levelnya saat ini hanya dalam waktu setengah bulan. Hanya sedikit kultivator di benua ini yang mahir membuat jimat, terutama jimat tingkat tinggi. Praktis tidak ada yang tahu cara membuatnya. Biayanya terlalu tinggi, tingkat keberhasilannya terlalu rendah, sulit untuk menggambar satu jimat dari 100 lembar kertas kuning. Perlu diingat, satu batu roh kualitas rendah hanya dapat membeli 10 lembar kertas kuning biasa. Sedangkan kertas kuning kualitas tinggi yang digunakan Han JN membutuhkan satu batu roh kualitas rendah per lembar. Biaya yang begitu tinggi, berapa banyak orang yang mampu membuatnya? Dalam setengah bulan, Han JN telah menggunakan lembaran kertas kuning yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan 10 mantra pengendali angin. Sedangkan untuk jimat tembus pandang tingkat tinggi, ia belum menguasai satu pun, tetapi ia telah membuat beberapa mantra yang lebih kecil seperti bola api dan angin kencang. Melihat sekitar selusin jimat di atas meja, Han JN mendesah dalam hati. Kultivasi itu sulit, tetapi membuat jimat bahkan lebih sulit. Jika para kultivator ahli jimat mendengar ini, mereka pasti akan marah besar. Menghasilkan begitu banyak jimat dalam waktu setengah bulan bahkan di benua ini sekalipun kecepatan produksi jimat seperti itu sungguh luar biasa. Meskipun mendesah, Han JN tidak mempertimbangkan untuk menyerah. Energi spiritualnya telah terkuras. Ia baru saja mengeluarkan segel giok dao surgawi untuk mengisi ulang energinya ketika tiba-tiba ia menemukan pola-pola rumit muncul di permukaan segel tersebut. Pola-pola ini menyerupai jimat. Han JN mengira ia berhalusinasi dan segera menggosok matanya. Ketika ia membukanya kembali, ia tidak melihat apapun. Permukaan segel giok dao surgawi tetap halus seperti cermin, memantulkan wajah yang biasa saja namun sedikit lesu. Mungkin aku salah, pikir Han JN, lalu berjalan ke samping, duduk bersila di atas futon, dan mulai memulihkan kekuatan spiritualnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan ia tiba-tiba membuka mata, menatap segel giok dao surgawi di tangannya dengan heran. Bukan. Pola yang baru saja muncul di bawah segel giok dao surgawi adalah jimat yang telah ia coba buat tetapi gagal ia selesaikan. Sedemikian rupa sehingga gambaran jimat itu masih terbayang jelas di benaknya saat ia mengambil segel giok dao surgawi. Mungkinkah segel giok dao surgawi bisa digunakan untuk membuat jimat? Hati Han JN tiba-tiba membara, dan gambaran jimat pengendali angin muncul di benaknya. Begitu ia memikirkan jimat itu, kekuatan spiritual samar tiba-tiba memasuki segel giok dao surgawi, dan garis-garis muncul kembali di bagian bawah segel, yang akhirnya berubah menjadi pola teknik pengendali angin. Melihat ini, Han JN sangat gembira dan segera mulai menyerap energi spiritual di dalam segel giok dao surgawi. Tak lama kemudian, kekuatan spiritualnya pulih, dan Han JN tiba-tiba berdiri dan menekan tangannya ke selembar kertas kuning. Ia merasa ini agak konyol. Lagi pula, segel giok dao surgawi terlalu kecil, hanya seukuran ibu jari. Mungkinkah ia membentuk jimat ketika ditekan ke kertas kuning? Meskipun ia berpikir itu mustahil, sebuah suara di dalam dirinya berteriak, tekan ke bawah, pasti berhasil. Han JN tersentak dan tiba-tiba membanting kertas itu ke kertas kuning. Begitu segel surgawi menyentuh kertas kuning itu, gelombang energi spiritual menyerbu ke dalam segel lalu menghilang. Dilihat dari besarnya energi itu, memang sebesar energi yang dihabiskan untuk menciptakan jimat pengendali angin. Mata Han JN berkedip, dan pikirannya yang sebelumnya mulai goyah. Mungkinkah membuat jimat? Ia melepaskan pergelangan tangannya, dan sebuah pola muncul di kertas kuning itu, jimat yang sama persis dengan yang muncul di dasar segel giok. Namun, polanya terlalu kecil, hanya seukuran ibu jari. Han JN bahkan ragu apakah pola ini, yang hanya berukuran 1/10 dari ukuran kertas kuning, dapat melepaskan kekuatan jimat tersebut. Mengambil jimat itu, Han JN melepaskan indera ilahinya, merasakan jejak kekuatan spiritual di dalamnya, lalu dengan ragu menempelkannya di lengannya. Saat jimat itu terpasang, gelombang energi spiritual yang sangat besar memenuhi meridiannya. Terkejut, Han JN melangkah maju. Langkah tunggal ini membuatnya terlontar ke arah pintu masuk gua. Kecepatannya terlalu tinggi. Han JN tak bisa mengendalikan diri dan menabrak susunan jimat itu, kepalanya berputar. Han JN berdiri dan segera melepas jimat itu, tertegun. Ini juga berhasil? Energi spiritual yang terpancar dari jimat itu jauh lebih terkonsentrasi daripada jimat pengendali angin yang ia terima saat pulang mengunjungi kerabat. Mungkinkah kekuatan jimat itu meningkat setelah polanya dikompresi? Han JN ragu-ragu. Ia berbalik dan berjalan menuju meja batu, pikirannya dipenuhi berbagai pola. Akhirnya ia memutuskan untuk memulai dengan sesuatu yang sederhana. Segel giok surgawi dicap di atas kertas kuning, dan sebuah jimat bola api pun terbentuk. Ia mencapnya lagi, dan jimat itu pun terbentuk lagi. Tepat saat Han JN mencapnya untuk ketiga kalinya,
Kertas kuning itu terbakar secara spontan. Melihat jimat itu terbakar, Han JN menyadari bahwa membuat jimat dengan segel giok surgawi tidak selalu berhasil. Ada tingkat kegagalan tertentu. Ia mengambil jimat bola api dan melemparkannya ke udara. Jimat itu menyala, dan tiba-tiba terbentuk bola api merah seukuran kepalan tangan. Bola api itu langsung menuju formasi di depan pintu masuk gua. Dengan bunyi kerak, bola api itu menembus formasi dan terbang ke hutan di luar, langsung membakar beberapa gulma di kaki gunung. Keterkejutan Han JN semakin dalam. Bola api biasanya berwarna kuning. Jadi mengapa bola api ini berwarna merah, dan kekuatannya meningkat secara signifikan? Setelah memikirkannya sejenak tanpa hasil, Han JN berhenti memikirkannya. Pada saat ini, ia sampai pada kesimpulan jimat yang dibuat dengan segel giok dao surgawi lebih dari 2 kali lipat kekuatan jimat aslinya. Senang sekali dengan harta karun ini, Han JN menempelkannya lagi ke kertas kuning. Kentut, kentut, kentut. Serangkaian suara terdengar saat jimat-jimat terbentuk dengan cepat. Saat jimat pedangki terwujud, kilatan wawasan menyambar Han JN, sebuah jimat tembus pandang muncul di dasar segel giok dao surgawi. Ia telah mencoba membuat jimat tembus pandang berkali-kali sebelumnya, tetapi gagal. Kali ini, ia bertekad untuk berhasil. Han JN menarik napas dalam-dalam, tangannya yang memegang segel giok dao surgawi bergetar sedikit saat ia menekannya ke kertas kuning. Dengan bunyi gedebuk pelan, segel giok dao surgawi mendarat di kertas kuning. Han JN perlahan mengangkat tangannya, gerakannya begitu lembut dan lambat sehingga terasa seperti selamanya. Saat pergelangan tangannya terangkat, jimat itu tidak menyala. Sebelum Han JN sempat bernapas lega, kilatan api muncul di kertas kuning, dan kertas itu pun terbakar. Mungkinkah segel giok surgawi pun tak berhasil menciptakan jimat yang gagal? Wajah Han JN memucat. Ia tak percaya hal seperti itu bisa terjadi. Ia segera meletakkan 10 lembar kertas kuning di atas meja dan menempelkannya di atas jimat itu. Setelah 10 lembar kertas itu menutupinya, 7 lembar kertas terbakar spontan, sementara sisanya tak tersentuh. Han JN segera mengambil jimat tembus pandang, menempelkannya di tubuhnya, dan berbalik untuk meninggalkan gua. Sesaat kemudian, Han JN kembali, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ia baru saja mengunjungi wilayah binatang iblis tingkat 2. Binatang itu tidak menggeram seperti sebelumnya, melainkan berbaring di sarangnya, menyerap energi spiritual di sekitarnya. Kemudian, Han JN pergi ke wilayah binatang iblis tingkat 3. Binatang itu mengaum ke arahnya, tetapi arah aumannya sedikit melenceng dari posisinya, yang jelas menunjukkan bahwa binatang itu tidak dapat menentukan lokasinya dengan tepat. Han JN sangat gembira. Sebuah pola baru muncul di benaknya lagi, kali ini bukan jimat yang pernah ia gunakan sebelumnya, melainkan jimat kuno yang muncul di piringan giok. Mengambil kertas kuning itu, Han JN perlahan membuat sayatan. Saat segel giok dao surgawi mendarat di kertas kuning itu, kekuatan spiritual di dalam tubuhnya melonjak menuju segel giok dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, 90% kekuatan spiritualnya menghilang. Han JN terkejut dan mengangkat pergelangan tangannya. Sebuah jimat dengan pola rumit muncul di hadapannya. Jimat itu menggambarkan seekor burung kecil, tetapi karena polanya berwarna merah, warna asli burung itu tidak terlihat. Burung itu tampak hidup, melebarkan sayapnya dan terbang, seolah-olah telah hidup kembali. Pada saat itu, Han JN punya firasat aneh bahwa burung kecil itu hendak terbang keluar dari mantra dan melayang di antara langit dan bumi. Begitu ide itu muncul di kepalanya, Han JN menepisnya, mengambil segel giok dao surgawi, dan mulai berkultivasi. Sesaat kemudian, Han JN berdiri, hendak melanjutkan membuat jimat, ketika tiba-tiba tubuhnya bergetar dan ia memuntahkan seteguk darah. Rasa sakit yang tajam menusuk kepalanya, seperti tertusuk jarum. Ia memegangi kepalanya dan berjongkok di tanah, dengan cepat mengalirkan energi internalnya hingga rasa sakit di kepalanya sedikit mereda. Han JN berjuang untuk berdiri, merasakan sekelilingnya tetapi tidak menemukan apapun. Tepat saat ia hendak keluar dan mencari, sebuah adegan tiba-tiba terlintas di benaknya. Di atas panggung setinggi sekitar 100 kaki, berdiri seorang kultivator berpakaian hitam. Tangannya terus bergerak, merapal mantra ke dalam sebuah spanduk hitam yang berkibar di depannya. Pada saat yang sama, fluktuasi energi aneh terpancar dari simbol-simbol yang terukir di sekitar panggung, juga terbang ke dalam spanduk hitam tersebut. Dalam sekejap mata, spanduk hitam itu menyala dengan cahaya, angin dingin bertiup, dan satu demi satu, titik-titik cahaya jiwa muncul. Melihat 2 titik abu-abu itu, Han JN tiba-tiba merasakan suatu hubungan, seolah-olah titik-titik itu berkaitan erat dengannya. Saat Han JN hendak merenungkannya lebih lanjut, ia melihat pria berbaju hitam mengangkat tangan kanannya dan menyentuh salah satu titik abu-abu di spanduk hitam. Titik abu-abu itu tiba-tiba membesar, memperlihatkan wujud Han Tianhe. Setelah Han Tianhe muncul, ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia berada di sebuah altar, sejenis altar yang digunakan untuk memuja makhluk abadi. Meskipun ia bodoh, ia mengerti apa yang ingin dilakukan pihak lain, dan ia berteriak dengan marah,
Apa yang ingin kau lakukan? Ia mengangkat kakinya dengan marah untuk meninggalkan spanduk hitam itu, tetapi sebuah kekuatan besar menarik tubuhnya yang semi-transparan itu menjauh, dan meskipun ia mengerahkan seluruh tenaganya, ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Hehehe. Pria berbaju hitam itu terkekeh pelan dan berkata kepada Han Tianhe yang berada di spanduk hitam, kau benar-benar ingin melihat putramu, ya? Hari ini aku akan mempertemukan ayah dan anakmu. Dengan lambaian tangannya, ia merapal 3 mantra berturut-turut pada batu giok di tengah panggung. Sebuah bayangan samar muncul di batu giok itu, seukuran cermin perunggu. Tempat dalam bayangan itu adalah gua tempat Han Jien berada. Pria berbaju hitam itu tidak puas dengan gambar yang buram di batu giok. Ia merapal beberapa mantra lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Ia ragu sejenak, lalu menatap spanduk hitam dan berkata kepada Han Tianhe, katakan pada putramu apa yang ingin kau katakan. Jangan khawatir, dia bisa mendengarmu. Kemudian, ia mengganti topik pembicaraan, sambil terkekeh, sayangnya, kau tidak bisa mendengarnya. Hahaha. Melihat Han Jien tidak terluka, Han Tianhe menghela napas lega. Terlepas dari apakah pihak lain mengatakan yang sebenarnya atau tidak, ia berteriak, Bin Er, jangan kembali. Pergilah sejauh mungkin. Melihat itu, mata Han Jien memerah, dia menggertakkan giginya, dan berteriak, ayah, ibu. Dengan jentikan lengan bajunya, dia mengumpulkan semua yang ada di atas meja batu dan langsung melesat ke surga. Di langit, sesosok melesat melintasi langit bagai petir, melesat lurus ke selatan dari atas pegunungan 7 langit. Niat membunuh yang dahsyat terpancar dari sosok itu, yang jelas terlihat dalam radius 100 kaki. Para monster iblis yang bersembunyi di pegunungan, merasakan niat membunuh ini. Semuanya menggeram pelan, namun tak seorang pun berani menghentikannya. Mata Han Jien merah padam, dan bibirnya digigit hingga berdarah, dengan tetesan darah mengalir di dagunya. Penerbangan dari Gunung 7 Langit ke ibu kota yang biasanya memakan waktu setengah hari, kini telah selesai hanya dalam 3 jam. Begitu Han Jien tiba di atas kota kekaisaran, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya mendekat dari segala arah, mengelilinginya. Han Jien familiar dengan orang-orang ini. Semua murid kuat yang telah turun gunung hadir, bersama 10 tetua tahap pembentukan fondasi berpakaian merah, termasuk Yao Tong. Ia juga pemimpin kelompok ini. Melihat Han Jien terbang ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa, matanya dipenuhi keterkejutan. Kecepatan Han Jien terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga bahkan dengan tingkat kultivasinya, ia hampir tidak mampu mengatasinya. Para kultivator pendirian fondasi lainnya saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi kecurigaan, dan tatapan mereka ke arah Han Jien menjadi semakin waspada. Mereka tidak lagi menganggap Han Jien sebagai junior di tahap pemurnian Qi, melainkan sebagai sederajat. Murid-murid pemurnian Qi lainnya bahkan lebih terkejut, terutama kakak senior Qi Hao, yang hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebelumnya, ia mengira Han Jien hanya memiliki sedikit keterampilan, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam waktu sebulan, orang ini telah menjadi begitu kuat sehingga ia merasa ingin melarikan diri. Jika Qi Hao seperti ini, murid-murid lain bahkan lebih ketakutan, terutama mereka yang pernah berselisih dengan Han Jien. Kekhawatiran terpancar di mata mereka, dan mereka berharap bisa pergi sekarang juga. Tentu saja, ada satu orang yang bahkan lebih terkejut, yaitu Tang Xiaofeng, yang matanya dipenuhi ekspresi rumit. Tang Xiaofeng menatap aura membunuh yang meluap-luap dari Han Jien dan berpikir, dulu, aku hanya memberinya teknik kultivasi biasa, dan hanya dalam beberapa tahun dia telah mencapai tingkat kultivasi ini. Meskipun kultivasinya masih di tingkat kelima pemurnian Qi, mengapa aku merasa dia tak terkalahkan? Mungkinkah dia benar-benar mata-mata yang dikirim oleh kerajaan Shao? Seperti yang dikatakan kakak senior Sanglong, 2 orang hilang dari kelompok ini guru Han Jien, Wei Peng, dan Ling Xuangshuang. Setelah Han Jien melarikan diri, keduanya dibawa kembali ke sekte Tianming untuk diinterogasi, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Tatapan Han Jien menyapu semua orang, dan dia berkata dengan nada dingin, apakah kalian akan menghentikanku juga? Saat Han Jien mengarahkan pandangannya ke semua orang, kecuali 10 orang kultivator tahap pendirian fondasi, mereka semua merasa seolah-olah mereka telah ketahuan dan mengambil langkah mundur. Meskipun kultivator tahap pendirian fondasi itu tetap tidak bergerak, ia masih terkejut. Yao Tong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, Han Jien, kau telah melanggar aturan sekte dan telah dikeluarkan dari sekte. Kami diperintahkan untuk menangkapmu. Tatapan Han Jien berubah dingin, dan ia mengepalkan tinjunya rat-rat, mengucapkan setiap kata perlahan dan hati-hati. Aku melanggar aturan sekte, dan kau boleh melakukan apapun padaku, tapi kenapa kau membunuh orang tuaku? Kenapa? 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 Suaranya semakin keras, bergema di langit ibu kota untuk waktu yang lama. Aura pembunuhnya sudah sangat kuat, dan sepertinya akan meledak. Yao Tong sangat terkejut. Terlepas dari tingkat kultivasi Han Jien, besarnya niat membunuh yang terpancar darinya sudah cukup untuk memengaruhi pikirannya. Ia tak habis pikir,
Seberapa besar kebencian yang bisa dipendam seseorang hingga melepaskan niat membunuh sebesar itu. Kini, Yao Tong tak bisa berkata apa-apa secara langsung, dan berbisik, Han Jien, kau membunuh seseorang yang seharusnya tak kau bunuh, melakukan kejahatan keji. Tidak bisakah kita menggunakan metode ini untuk memancingmu kembali? Karena mereka berdua berada di atas ibu kota, dengan banyak orang yang mengawasi di bawah, beberapa hal tak bisa diungkapkan secara langsung. Hahaha. Han Jien meraung 3 kali. Tertawa terbahak-bahak, sungguh menggelikan, sungguh menggelikan. Kalian makhluk abadi yang munafik, apakah ini satu-satunya cara tercela yang bisa kalian gunakan untuk menindas warga sipil tak bersenjata? Bukankah kalian selalu bilang bahwa para kultivator harus mengurus urusan dunia kultivasi? Kenapa kalian masih membunuh orang tak bersalah? Perkataan Han Jien membuat semua orang terdiam, dan wajah mereka berubah pucat. Mendengar kata-kata itu, para penonton di ibu kota mulai berbisik-bisik di antara mereka. Han Jien ini juga seorang abadi. Mengapa dia mengkhianati sektenya? Entahlah. Dari percakapan mereka tadi, sepertinya sang abadi telah membunuh orang tuanya. Kau tidak lihat? Kuku-kukunya tertanam dalam di telapak tangannya, dan tangannya tidak lagi berlumuran darah. Apa dia akan menjadi seperti ini jika tidak ada perseteruan berdarah yang mendalam? Menurutku Han Jien adalah pria sejati. Dia tahu ada yang mencoba membunuhnya, tapi dia tetap kembali untuk membalaskan dendam orang tuanya. Dilihat dari sini, para penganut agama negara yang abadi juga bukan orang baik. Mendengar perbincangan orang banyak, Yao Tong dan yang lainnya tampak makin tidak senang, dan berharap mereka bisa menghilang ke dalam tanah. Seorang tetua akhirnya tidak dapat menahan diri lagi dan membentak Han Jien. Han Jien, jangan membuat tuduhan palsu. Han Jien mencibir dan berkata, omong kosong. Kalau kau memang mampu, suruh semua orang pergi ke Sendai dan lihat apakah arwah orang tuaku terpenjara dalam panji hitam di Sendai. Kerumunan di tanah mulai bergerak, dan seseorang berteriak, ayo kita lihat. Ayo kita lihat. Semua orang mengangkat tangan dan berteriak ke langit. Yao Tong meraung, dan tekanan tak terlihat menyelimuti ibu kota, membungkam kerumunan. Ia memelototi Han Jien, melambaikan tangannya, dan berkata tajam, jangan dengarkan omong kosongnya, seranglah. Setelah itu, ia memanggil pedang terbangnya. Kerumunan itu kemudian melepaskan artefak magis mereka, dan ratusan pedang terbang melayang di udara, menunjuk ke arah Han Jien dengan cahaya yang dingin. Ekspresi Han Jien tetap tidak berubah, dan dia bertanya tanpa rasa takut, satu persatu, atau sekaligus. Kata-kata ini menyulut api amarah di hati semua orang. Yao Tong mendengus dingin dan berkata dengan nada kesal, Han Jien, dasar bocah nakal, kultivasimu tidak pantas kalian semua datang melawanku bersama-sama. Tepat ketika semua orang mengira dia akan melawan Han Jien, dia tiba-tiba menunjuk Yao Fei di sampingnya dan berkata, Yao Fei, pergi dan kalahkan Han Jien. Semua orang tercengang. Wajah Yao Fei memucat. Ia menunjuk dirinya sendiri dengan tak percaya. Suaranya bergetar saat berkata, Penatua Yao, kau ingin aku pergi? Apa? Kau tidak bisa pergi? Tanya Yao Tong tegas. Kau, seorang kultivator pemurnian Qi tingkat 7, bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang di pemurnian Qi tingkat 5? Setelah mengatakan itu, melihat Han Jien masih tidak bergerak, ia diam-diam bersuara, jangan mempermalukan keluarga Yao. Jika kau mengalahkan Han Jien, aku akan kembali dan meminta kakak seniorku, pemimpin sekte, untuk menghadiahimu 10 pil pembentukan fondasi. Setelah kau meminumnya, kau pasti akan berhasil membangun fondasimu. Yao Fei benar-benar tidak ingin pergi. Jiang Min, peringkat kelima, telah dibunuh oleh Han Jien dengan satu pukulan. Naik ke sana sama saja dengan bunuh diri. Para murid pemurnian Qi secara pribadi telah menganggap Han Jien sebagai murid terkuat, dan Qi Hao, setelah mendengar ini, bahkan tidak keberatan. Karena Qi Hao tahu dalam hatinya bahwa ia juga tidak yakin bisa menahan serangan jari Han Jien. Meskipun 10 pil pembentukan fondasi menggoda, nyawa jauh lebih penting. Melihat wajah Yao Tong yang dingin, Yao Fei menggertakkan gigi, menguatkan diri, dan terbang ke sisi Han Jien, menangkupkan tangannya untuk memberi salam. 4. Ia baru saja selesai berbicara ketika ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dan segera mengoreksi dirinya sendiri. Han Jien, maafkan aku. Setelah itu, ia merapal mantra, dan pedang terbangnya memancarkan cahaya putih, melesat lurus ke arah Han Jien dengan suara mendesing. Menghadapi artefak sihir terbang itu, Han Jien tidak gentar. Ia melambaikan tangan kanannya ke depan, dan hembusan angin menghempaskan pedang abadi itu kembali. Hembusan angin susulan itu mencapai Yao Fei dalam sekejap mata. Ia buru-buru memanggil perisai energi spiritual untuk menangkisnya. Tetapi begitu perisai itu muncul, angin menghempaskannya ke kejauhan. Setelah menghabisi Yao Fei, Han Jien menatap Yao Tong dengan dingin dan berkata, Penatua Yao, giliranmu selanjutnya. Wajah Yao Tong memucat. Jika dia tidak takut dengan jari energi spiritual Han Jien, dia pasti sudah melangkah maju sejak lama. Sekarang setelah Han Jien mengatakan ini,
Akan sangat memalukan untuk tidak melangkah maju. Namun, dia bukan orang yang impulsif. Dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya sebelum menguji kekuatan Han Jien. Jadi dia dengan santai menunjuk seorang murid di sampingnya dan berkata, "Kau, pergilah ke sana." Murid itu gemetar, mendesah tak berdaya, dan terbang ke sisi Han Jien. Han Jien mengenal pria ini. Dia adalah salah satu dari 9 orang yang dipimpinnya saat menuruni gunung. Setelah Li Wei mendekati Han Jien, dia berkata dengan tegas, "Han Jien, jangan sombong, atau aku akan mengambil nyawamu." Mendengar ini, semua orang terkejut, dan banyak yang diam-diam terkejut. Orang ini memiliki keberanian yang luar biasa. Bukankah dia takut Han Jien akan membunuhnya karena marah? Tanpa sepengetahuan semua orang, setelah berbicara, Li Wei buru-buru menyampaikan suaranya kepada Han Jien. "Kakak keempat, aku tidak punya pilihan. Tolong jangan terlalu keras padaku nanti." Han Jien tahu bahwa banyak orang tidak mau menjadi musuhnya. Jadi dengan lambaian lengan bajunya, embusan angin meniupnya ke cakrawala. Kedua murid itu terhempas dengan mudah, dan wajah Yao Tong pun muram. Namun, ia belum siap untuk naik ke atas panggung. Ia menunjuk seorang saudara senior di panggung pembentukan yayasan dan berkata, "Saudara senior Zhu Ge, pergi dan temui Han Jien." Mendengar ini, Zhu Gelong mengutuk leluhur Yao Tong selama 18 generasi dalam hatinya sebelum akhirnya dengan berat hati terbang menemui Han Jien. Lagi pula, ia adalah seorang tetua sekte dan tidak ingin kehilangan muka di depan seorang murid pemurni Qi, juga tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Maka ia berkata, "Han Jien, mengingat kultivasimu tidak mudah, asal kau kembali bersamaku, aku bisa menjamin hidupmu." Han Jien mencibir. Kata-kata ini mungkin berguna bagi anak berusia 3 tahun, tetapi tidak berguna baginya. Ia telah melihat segalanya ketika tiba. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah jimat muncul di hadapannya. Itu adalah jimat bola api yang sebelumnya ia buat menggunakan segel giok dao surgawi. Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat seberapa kuat jimat-jimat ini dan apakah mereka dapat menahan serangan dari seorang kultivator tahap pembentukan pondasi. Begitu jimat itu muncul, mata semua orang tertuju padanya. Ketika mereka melihat pola seukuran ibu jari di tengah kertas kuning, mereka semua tercengang. Kemudian, seseorang memimpin dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Zhu Gelong, yang berada di depan kerumunan, tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya membungkuk, dan bertanya sambil tertawa, "Han Jien, kau sebut itu jimat? Haha, jangankan jimat bola api, sekalipun kau menggunakan jimat ki pedang, itu tak akan bisa melukaiku." Han Jien seolah tak mendengar ejekan penonton. Dengan jentikan tangannya, jimat bola api itu melesat ke arah Zhu Gelong. Zhu Gelong, dengan ekspresi menghina, bahkan tidak melirik jimat bola api itu sebelum memanggil pedang terbangnya untuk menghadapinya. Di udara, jimat bola api itu menyala, membentuk bola api merah seukuran kepalan tangan yang melesat ke arah pedang terbang dengan kecepatan luar biasa. Semua orang terkejut saat melihat warna bola api itu, lalu ekspresi mereka berubah muram. Yao Tong terkejut, berpikir dalam hati, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa menciptakan jimat bola api merah? Mata Qi Hao berbinar, ekspresinya semakin serius, dan ia mengerutkan kening sambil berpikir, apa yang sebenarnya terjadi sebulan terakhir ini? Mengapa auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya? Wajah Zhang Long pucat pasi, dan ia berdoa dalam hati, "Para tetua, mari kita bunuh dia bersama-sama. Kita tidak boleh membiarkannya pergi hidup-hidup." Melihat ini, mereka yang telah menyinggung Han Jien atau mengejek murid-muridnya diam-diam mundur ke belakang kerumunan. Mereka semua dapat melihat bahwa tingkat pertempuran ini berada di luar kemampuan murid-murid tahap pemurnian Qi. Jika bola api merah itu meledak, percikan api yang mengenai mereka akan menyebabkan luka yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sembuh. Warna bola api sesuai dengan kekuatannya. Bola api tingkat rendah berwarna kuning, diikuti merah, lalu, berdasarkan urutan peningkatan kekuatannya, putih, cian, biru, dan ungu. Konon, jika seseorang mengolah api hingga tingkat yang sangat tinggi, api ungu akan berubah menjadi garis yang hampir transparan, yang umumnya dikenal sebagai sinar ungu. Sinar ungu memiliki suhu yang sangat tinggi. Terhadap kultivator dengan tingkat yang sama, sinar ini hampir dapat membunuh tanpa meninggalkan jejak. Saat bola api merah menyentuh pedang terbang, pedang itu bergetar hebat, energi spiritualnya meredup, sebelum akhirnya goyah dan jatuh ke tanah. Melihat ini, para murid pemurnian Qi terbelalak lebar. Mereka tahu teknik bola api merah itu sangat panas, tetapi mereka tidak menyangka akan sepanas ini. Jika Han Jien melemparkan beberapa bola api merah lagi, berapa banyak dari mereka yang bisa menahannya? Ekspresi Zhu Gelong berubah, dan ia buru-buru merapal mantra pada pedang terbang itu. Energi spiritual redup pada pedang itu langsung kembali, dan dengan kilatan cahaya, pedang itu terbang kembali ke arah bola api. Untuk sesaat, bola api dan pedang terbang itu berimbang. Zhu Gelong diam-diam menghela napas lega, dan wajahnya sekali lagi menunjukkan rasa jijik. Ia berkata dengan nada menghina, "Han Jien,
jimatmu memang kuat, tapi berapa banyak yang bisa kau hasilkan? Begitu dia selesai berbicara, wajah Zhu Gelong berubah jelek, bahkan pucat. Han Jien menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan jimat bola api muncul kembali di tangannya. Ia lalu melemparkannya ke Zhu Gelong. Zhu Gelong cukup kesal. Kekuatan jimat itu begitu dahsyat sehingga mustahil dibuat oleh kultivator biasa. Untuk membuat jimat sekuat itu, seseorang setidaknya harus menjadi kultivator inti emas. Ini karena kultivator inti emas mengandalkan api batin mereka untuk melepaskan api merah. Justru karena jimat itu sangat langka, Zhu Gelong berasumsi Han Jien tidak akan bisa membuat jimat kedua. Dia tidak menyangka akan membuat kekacauan seperti ini, orang ini ternyata punya lebih banyak. Satu bola api saja sudah hampir tak tertahankan, tetapi dua bola api yang menyerang secara bersamaan akan melukai Zhu Gelong dengan parah, bahkan dengan segala kemampuannya, dan bahkan mungkin membunuhnya di tempat. Melihat bola api yang datang, Zhu Gelong dengan cepat menghindar ke sisi Yotong dan berteriak, "Kakak-kakak senior, apa yang kalian semua berdiri di sana? Cepat dan bergerak." Yotong juga menyadari betapa seriusnya situasi ini. Awalnya ia berniat menjatuhkan Han Jien sendirian, menunjukkan kepada rakyat ibu kota konsekuensi dari pengkhianatan terhadap agama negara. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Bukan hanya kelompoknya gagal, tetapi mereka juga terdesak oleh Han Jien. Situasi saat ini jauh dari optimis. Jika mereka tidak mengerumuninya, ia ragu ia bisa menangkap Han Jien. Memikirkan hal ini, Yotong melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, "Pengkhianat agama negara bisa dibunuh oleh siapapun. Semuanya, jangan menahan diri, serang bersama." Han Jien menjentikan pergelangan tangannya, dan dua bola api merah melayang di depannya, memancarkan cahaya merah tua. Melihat semua orang serentak melepaskan senjata sihir mereka, ekspresinya menjadi gelap. Tatapannya menyapu mereka semua, dan ia berkata dengan suara dingin, "Tuan-tuan, izinkan saya tegaskan jika ada yang tidak bergerak hari ini, semua konflik masa lalu akan terselesaikan." Nada suaranya tiba-tiba berubah, menjadi dingin. "Jika ada yang bergerak, selama aku, Han, masih hidup, suatu hari nanti aku akan membalas dendam." Keraguan terpancar di wajah semua orang. Jika mereka tidak bertindak, mereka pasti akan dihukum sekembalinya mereka. Jika mereka membunuh Han Jien, semua kekhawatiran mereka akan terjawab. Pertanyaan kuncinya adalah apakah mereka benar-benar bisa membunuh Han Jien. Tidak ada yang yakin. Mereka yang telah menyinggung Han Jien memang sedikit lebih baik, tetapi mereka yang tidak benar-benar bingung, tidak yakin harus berbuat apa satu langkah yang salah bisa mengarah ke langkah berikutnya. Zhang Long berdiri di belakang kerumunan, matanya berkilat penuh niat membunuh. Ia meraung, "Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Jika kita tidak bisa membunuhnya hari ini, dia akan membunuh kita semua." Ia tahu dalam hatinya bahwa kata-kata Han Jien hanyalah kebohongan. Karena ia pernah menyinggung Han Jien sekali, ia tidak takut menyinggungnya untuk kedua kalinya. Dengan begitu banyak tetua di sekitarnya, ia yakin ia tidak akan bisa membunuh seorang kultivator di tingkat kelima pemurnian Qi. Tatapan Han Jien berubah dingin, dan kegelapan tak berujung merasuk ke dalam matanya yang dalam. Ia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Zhang Long. Melihat jari itu terangkat, ekspresi semua orang berubah. Yotong meraung marah, "Han Jien, apa yang ingin kau lakukan?" Han Jien tetap tanpa ekspresi, menatap Zhang Long seolah-olah sudah mati. Ia berkata dengan dingin, "Pembunuhan. Kalau kau tidak mau mati, minggirlah." Ke arah yang ditunjuk Han Jien, kilatan cahaya berkelebat cepat, dan dalam sekejap mata, semua murid telah minggir, memperlihatkan sosok Zhang Long. Ekspresi Zhang Long berubah sangat buruk. Ia tidak menyalahkan adik-adiknya. Jika ia berada dalam situasi seperti itu, ia juga akan minggir tanpa ragu. Zhang Long dan Han Jien bertukar pandang, senyum dingin tersungging di wajah mereka. Zhang Long berkata, "Han Jien, apa yang membuatmu begitu sombong? Kalau bukan karena Ling Xuangshuang yang membantumu, kau pasti tidak akan bisa kabur sama sekali." Han Jien mengangkat alisnya. Jika ia menuruti kata-kata Zhang Long, ia akan menempatkan Ling Xuangshuang dalam posisi yang sulit. Terlepas dari situasi Ling Xuangshuang saat ini atau apakah ia telah dihukum oleh sekte, ia tidak bisa melakukan sesuatu yang begitu tidak dapat dipercaya. Han Jien tersenyum dingin dan menjawab, "Apakah dia juga membantuku mendapatkan jimat-jimat ini?" Zhang Long terdiam sesaat, wajahnya menunjukkan rasa malu yang mendalam. Setelah beberapa saat, seolah tahu ia takkan selamat hari ini, ia berkata, "Han Jien, jangan terlalu sombong. Sekalipun kau membunuhku, kau takkan bisa keluar hidup-hidup." Setelah itu, ia memanggil artefak sihirnya, menunjukkan ekspresi pasrah pada takdirnya. Para murid yang telah menyinggung Han Jien merasa ngeri dan segera menatap Yotong. Jika Yotong tidak menghentikan mereka, mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Zhang Yuan memiliki dendam terdalam terhadap Han Jien, dan buru-buru berkata, "Penatua Yo, Anda tidak bisa membiarkan Han Jien bersikap begitu lancang." Yotong melintas di antara Han Jien dan Zhang Long, lalu berkata dengan sungguh-sungguh,
Han Jien, jika kau membunuh lagi, kau hanya akan memperdalam dendammu terhadap agama negara. Ia tidak percaya diri menghadapi serangan jari Han Jien. Jadi ia diam-diam mengirimkan suaranya kepada para tetua lainnya, atur formasi pedang dan serang bersama. Sambil berbicara, ia merapal mantra pada pedang terbang itu, yang kemudian memancarkan cahaya dan mengarah ke Han Jien. Pada saat yang sama, 9 tetua lainnya bergerak serempak, mengelilingi Han Jien di tengah. Setelah 10 pedang terbang diarahkan ke Han Jien, Yao Tong dan yang lainnya secara bersamaan merapal mantra pada pedang-pedang itu. Setelah merapal mantra, semburan cahaya putih muncul di pedang-pedang itu, dan melesat lurus ke langit tempat Han Jien berada. Kemudian, 10 berkas cahaya putih itu menyatu, membentuk layar cahaya transparan, seperti sebuah formasi, menjebak Han Jien dan 10 tetua di dalamnya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Yao Tong dan yang lainnya mungkin tidak akan mampu membunuh Han Jien. Namun, jika mereka bekerja sama dengan Immortal Array, hasilnya akan berbeda. Immortal Array dapat menggabungkan kekuatan 10 orang, melepaskan serangan berkekuatan penuh yang tidak kalah dahsyatnya dengan serangan seorang kultivator Golden Core tahap awal. Setinggi apapun level kultivasi Han Jien, ia akan terluka parah jika tidak terbunuh oleh serangan ini. Ke-10 orang itu menghela napas lega setelah melihat formasi itu selesai, dan Zhang Long, yang berada di luar formasi, juga menghela napas lega. Beberapa saat sebelumnya, ia tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam ia sangat tegang. Punggungnya basah oleh keringat. Zhang Long telah mengucapkan kata-kata itu meskipun Yao Tong menghalanginya. Ia tidak percaya para tetua sekte akan berdiam diri dan menyaksikan murid mereka mati. Melihat Han Jien terjebak di dalam formasi, wajah Zhang Long berseri-seri karena gembira, dan dia berkata dengan gembira, Han Jien, aku tahu kau ingin membunuhku, tapi sayangnya kau tidak bisa membunuhku hari ini. Wajah Yao Tong menjadi muram, dan ia berkata kepada Zhang Long dan yang lainnya, apa yang kalian semua berdiri di sana? Ayo bergerak. Han Jien kini memahami rahasia formasi tersebut. Ia menggabungkan serangan semua orang dan melancarkan serangan terkoordinasi. Tanpa basa-basi lagi, ia menjentikan pergelangan tangannya, secara bersamaan memunculkan 8 jimat bola api, yang kemudian ia lemparkan ke arah 8 tetua. Dengan pikiran, ia mengendalikan 2 bola api di depannya, mengarahkannya ke arah Yao Tong dan Zhu Gelong. Dengan cara ini, ke-10 tetua terpaksa berhadapan dengan bola api di depan mereka, sehingga mereka tidak punya waktu untuk menyerang Han Jien. Ekspresi 10 tetua berubah drastis. Mereka tidak menyangka Han Jien memiliki begitu banyak jimat. Mereka tidak berani gegabah dan buru-buru mengendalikan pedang terbang mereka untuk membela diri. Kultivasi Yao Tong memang mengesankan. Dengan teriakan pelan, pedang terbang di depannya tiba-tiba membesar lebih dari 10 kali lipat, meninggalkan bayangan pedang panjang saat menebas dari udara. Dengan suara pelan, percikan cahaya menyembur dari bola api, yang awalnya seukuran kepalan tangan, seketika menyusut menjadi seukuran ibu jari. Melihat pedang terbang itu lagi, pedang itu telah kembali ke keadaan semula, energi spiritualnya jauh lebih redup. 9 tetua lainnya juga mengerahkan kemampuan terbaik mereka, merapal mantra dan memancarkan cahaya pedang. Meskipun mereka tidak sekuat Yao Tong, yang mengecilkan bola api seukuran ibu jari, mereka tetap menghabiskan sebagian besar energi spiritual bola api tersebut. Di sisi lain, Zhu Gelong tidak mengalami masa-masa mudah. Kultivasinya adalah yang terendah di antara mereka, mencapai tahap pembentukan fondasi kurang dari 10 tahun yang lalu. Untuk sementara waktu, ia terpaksa tak berdaya oleh bola api tersebut, dan jika bukan karena bantuan kakak seniornya, ia pasti sudah terluka parah. Para murid di luar formasi tercengang hingga terdiam, terutama Han Fei, yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat Han Jien diburu oleh sekte, Han Fei telah tekun berkultivasi, berharap dapat mempersempit jarak di antara mereka. Namun, setelah lebih dari sebulan berpisah, Han Fei menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Han Jien tidak menyempit, malah semakin lebar, jarak yang tak dapat ia percayai. Ekspresi Zhang Long tampak rumit. Ia meraung, semuanya, berhenti ragu. Serang. Jika kita tidak membunuhnya, dia pasti akan membalas dendam pada kita yang telah membunuhnya. Ia merapal mantra di udara, dan pedang terbangnya menembus formasi dengan suara mendesing, langsung menuju Han Jien. Para wanita yang sudah seperti saudara perempuan bagi Jiang Min juga mengendalikan senjata sihir mereka dan menyerang Han Jien. Dalam sekejap, ratusan artefak magis berterbangan ke arah Han Jien. Meskipun Han Jien memiliki 3 kepala dan 6 lengan, ia tetap musnah oleh serangan artefak-artefak ini. Tepat ketika artefak pertama mendarat di hadapannya, Han Jien tiba-tiba mengeluarkan 2 jimat dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke hadapannya, sementara yang satunya lagi ditempelkan ke lengannya. Saat jimat pertama dilempar, sebuah perisai energi spiritual muncul di hadapannya. Pedang terbang itu mendarat di perisai, menyebabkannya bergetar sedikit dan retakan muncul. Kemudian, jimat lain terbang dengan cepat, mendarat di perisai. Kilatan cahaya putih muncul di perisai, dan perisai itu runtuh. Pada saat yang sama,
Hampir 100 pedang terbang menyerbu ke arah Han Jien. Wajah Zhang Long berseri-seri karena kegembiraan, dan dia berseru dengan gembira. Han Jien, mari kita lihat apakah kamu tidak mati kali ini. Mata Qi Hao berkilat saat ia menatap Han Jien dengan saksama. Kemudian raut wajahnya menjadi muram saat ia berpikir. Tidak, itu bukan wujud aslinya. Dari sekitar 100 orang di sekte Tianming, selain para tetua dan Qi Hao yang menyadari keanehan Han Jien, semua orang percaya Han Jien akan celaka. Banyak, seperti Zhang Long, dipenuhi kegembiraan, berharap Han Jien segera mati. Namun, tepat ketika artefak magis yang tak terhitung jumlahnya hendak menyerang Han Jien, artefak-artefak itu langsung menembusnya. Kemudian, sosok Han Jien perlahan menjadi transparan dan akhirnya lenyap. Murid-murid yang sebelumnya tidak menyadari sesuatu yang aneh, kembali membelalakan mata mereka saat melihat pemandangan ini. Ini sebenarnya adalah bayangan. Kerumunan hampir tak bisa membayangkan seberapa cepat seseorang harus meninggalkan bayangan di udara. Bahkan para murid tahap pemurnian Qi pun tak mampu melakukannya. Begitu pula para tetua tahap pembentukan fondasi. Mengenai apakah seorang tetua agung tahap inti emas mampu melakukannya, tak seorang pun tahu. Membayangkan kecepatan Han Jien yang mencapai tingkat kultivator tahap inti emas membuat mata mereka semakin terbelalak. Pikiran Zhang Long benar-benar kacau. Ia menolak menerima kenyataan ini dan berteriak histeris, "Tidak, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin." Ratusan artefak magis langsung menembus bayangan-bayangan itu dan terbang ke sisi lain. Para kultivator dengan cepat menggunakan indera ilahi mereka untuk mengendalikan pedang terbang mereka. Menjaganya tetap melayang di udara, mencari keberadaan Han Jien. Formasi itu berdiameter kurang dari 3 meter dan mudah terlihat. Namun tak seorang pun terlihat di dalam formasi sekecil itu, bahkan aura Han Jien pun tak lenyap. Kerumunan yang menonton di ibu kota semuanya menatap dengan mata terbelalak, tetapi mereka juga tidak dapat melihat Han Jien, dan diskusi pun segera pecah lagi. Bagaimana bisa makhluk abadi itu tiba-tiba menghilang? Kemana dia pergi? Mungkinkah dia sudah mati? Apa kau bodoh? Kalau seseorang mati, bukankah mereka akan jatuh dari langit? Aku yakin makhluk abadi itu punya kekuatan supernatural yang hebat dan bisa terbang kemana saja. Mungkinkah sekuat itu? Makhluk abadi itu bahkan lebih kuat daripada para pengikut agama negara. Omong kosong. Kalau makhluk abadi itu tidak kuat, apa agama negara akan mengirim begitu banyak orang untuk memburunya? Para pemuka agama negara di udara menjadi pucat pasi setelah mendengar kata-kata ini. Mereka bermaksud menunjukkan kepada rakyat jelata konsekuensi dari pengkhianatan terhadap agama negara. Tetapi sekarang pengkhianat itu bahkan lebih kuat daripada para penganut agama negara. Dan merekalah yang jumlahnya lebih banyak daripada musuh. Yao Tong sangat marah, tetapi ia tidak punya energi untuk mempedulikan rumor yang beredar di ibu kota. Menemukan keberadaan Han Jien adalah hal terpenting saat ini. Jika Han Jien benar-benar bisa menyembunyikan keberadaannya dan bahkan tidak terdeteksi, mereka semua akan berada dalam bahaya. Semua orang memahami prinsip ini. 10 tetua di dalam formasi berada dalam bahaya yang bahkan lebih besar daripada para murid di luar, dan mereka semua dengan waspada mengawasi sekeliling mereka. Fakta bahwa formasi itu tidak bergerak berarti Han Jien masih di dalam. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, Han Jien pasti akan melancarkan serangan diam-diam terhadap seseorang di dalam formasi, menyebabkannya runtuh dan dengan demikian terlepas dari kendalinya. Selain rasa khawatir, 10 tetua itu juga memiliki pertanyaan dalam hati mereka, sihir macam apa yang dikultivasikan Han Jien sehingga bisa membuat tubuhnya begitu tersembunyi sehingga bahkan auranya pun tidak terdeteksi? Saat semua orang sedang merenung, tiba-tiba, kilatan cahaya putih muncul di samping Zhu Gelong, dan Han Jien muncul bagaikan hantu. Han Jien mengangkat tangan kanannya dan menunjuk tajam ke arah Zhu Gelong. Cahaya putih itu berkelebat di antara jari-jari Han Jien, berubah menjadi garis lurus yang tiba di depan Zhu Gelong. Dalam jarak sedekat ini, meskipun Zhu Gelong sudah siap, ia tetap terkena di bahu. Sesaat kemudian, Zhu Gelong menjerit kesakitan, wajahnya mengerut, dan butiran keringat mengalir di pipinya. Yao Tong dan yang lainnya berteriak serempak, Han Jien, bersiaplah untuk mati. 9 pedang terbang berkelebat dan langsung menuju ke arah Han Jien. Tepat saat pedang terbang itu tiba di hadapan Han Jien, dia menatap Yao Tong, senyum dingin muncul di bibirnya, dan sosoknya lenyap begitu saja. Serangannya kembali meleset, dan wajah Yao Tong tampak sangat muram. Ia berkata kepada orang-orang di luar formasi, 10 murid teratas, maju. Qi Hao, pergilah ke sisi kakak senior Zhuge. Murid-murid lainnya, sebarkan untuk mencegah Han Jien menerobos formasi. Qi Hao melintas dan muncul di belakang Zhu Gelong. Ia melirik ke tempat Han Jien menghilang, lalu mendesah dalam hati. Jika Zhu Gelong mati, ia harus menggantikannya. Di antara 10 tetua, kultivasi Zhu Gelong adalah yang terlemah. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa menahan mereka. Wajah Zhu Gelong berubah menjadi seringai ganas, tangannya terkepal erat, urat-uratnya menonjol, dan butiran keringat besar menetes di wajahnya. 3 tarikan napas kemudian, wajah Zhu Gelong pucat pasi. Ia terengah-engah dan berkata kepada semua orang,
Aku baik-baik saja. Jari spiritual itu kuat, tetapi tidak bisa membunuhku. Semua orang merasa lega dan berturut-turut menggunakan artefak sihir mereka untuk memadamkan bola api di depan mereka. Pada saat yang sama, mereka melihat sekeliling dengan waspada untuk mencegah Han Jien melancarkan serangan diam-diam lagi. Yao Tong mengerutkan kening, ekspresinya muram. Ia sudah lama tahu bahwa jari kekuatan spiritual Han Jien aneh, tetapi ia tidak menyangka kekuatannya akan sebesar ini. Catatan sekte menyatakan bahwa, pada tingkat kultivasi yang sama, jari kekuatan spiritual dapat membunuh dengan satu serangan. Bagi mereka yang memiliki indera spiritual lemah, jari itu dapat langsung melahap jiwa mereka. Zhu Gelong adalah seorang kultivator pendirian fondasi, namun ia terpaksa berada dalam kesulitan ini. Han Jien memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, karena berpikir bahwa menggunakan jari kekuatan spiritual akan menguras seluruh kekuatan spiritualnya, Yao Tong segera berkata kepada yang lain, dia sudah kehabisan kekuatan spiritualnya sekarang. Mari kita semua menggunakan mantra kita bersama untuk memaksanya keluar. Semua orang mengangguk dan merapal mantra secara bersamaan. Di dalam formasi, cahaya menyambar, dan semua artefak magis beterbangan. Kecuali Zhu Gelong yang terluka parah, semua tetua tahap pembentukan fondasi melepaskan mantra. Lautan api, panah es, batu bergulir, dan mantra lainnya berhamburan, mendarat di sekitar Zhu Gelong. Saat ini, semua orang yakin Han Jien akan melancarkan serangan mendadak padanya. Di peron, batu hitam menatap dingin ke cermin giok, terkekeh. Aku tidak menyangka putramu punya keahlian. Begitu banyak orang yang tidak bisa membunuhnya. Bayangan Han Jien terpampang jelas di cermin, memperlihatkan dirinya sedang bertarung melawan kerumunan. Ketika ia melihat Han Jien tiba-tiba menghilang menggunakan jimat, matanya berbinar-binar penuh keserakahan. Han Tianhe menggertakkan giginya, berharap bisa membunuh Heishi. Lalu meraung, apa sebenarnya yang kau inginkan? Ia sangat ingin menggunakan koneksi garis keturunannya untuk berteriak agar Han Jien pergi. Namun ia tahu bahwa meskipun ia pergi, Han Jien tidak akan meninggalkan mereka. Lagi pula, berteriak sekarang tidak akan membantu, dan hanya akan mengganggu konsentrasi putranya. Zhu Hong, yang berdiri di samping, tak tahan lagi dan berkata, mereka berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Han Jien. Kenapa kau tidak membantu mereka? Sambil berbicara, ia melirik spanduk pemanggil jiwa tak jauh dari sana. Batu hitam mendengus dingin dan berkata, para kultivator sekte Tianming semuanya orang jahat. Jika akar spiritualku tidak terlalu lemah saat itu, dan mereka tidak menolakku, aku tidak akan diejek oleh sekte Xiangqin dan putus asa. Sebenarnya, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Jika dia tidak mati dan tidak punya pilihan lain selain melompat dari tebing, dia tidak akan menemukan buku panduan kultivasi sekte kultivasi jiwa itu. Mata Zhu Hong berkilat, lalu dia berkata, kau ingin mereka bertarung sebentar, sampai mereka berdua terluka, lalu bertindak jika mereka tidak bisa menangkap Han Jien? Heishi menatap Zhu Hong dan bertanya balik, bukankah kamu juga ingin melihat hasil ini, rekan Taois? Setelah bertukar pandang, keduanya terkekeh pelan dan menatap cermin giok secara bersamaan. Berdiri di belakang Yao Tong, Zhang Long tersenyum dingin dan berpikir, Han Jien, dengan pencarian yang begitu teliti, mari kita lihat berapa lama kau bisa bersembunyi. Yao Tong pun menghela napas lega. Selama ia bisa memaksa Han Jien keluar, ia pasti punya cara untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, ia pun melepaskan awan api dengan santai, yang mendarat di depan Zhu Gelong. Tepat saat ia selesai merapal mantra sebelumnya dan hendak memadatkan mantra berikutnya, kilatan cahaya putih muncul di sampingnya, dan Han Jien tiba-tiba muncul di hadapannya. Han Jien. Ekspresi Yao Tong berubah, dan dia hendak membuat segel tangan, tetapi sudah terlambat. Han Jien mengarahkan jarinya ke dada Yao Tong dengan tepat. Yao Tong bahkan belum sempat menggunakan teknik melarikan diri sebelum terkena serangan jari energi spiritual tersebut. Cahaya putih memasuki tubuh Yao Tong, membuatnya gemetar. Ia buru-buru memanggil senjata ajaib di depannya dan menyerang. Han Jien mengangkat tangannya dan melemparkan jimat bola api yang telah ia siapkan sebelumnya. Bola api itu bertabrakan dengan pedang terbang, dan percikan cahaya meledak saat separuh bola api itu menghilang. Saat berikutnya, Yao Tong mengeluarkan segenggam jimat dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke Han Jien sambil berkata, Han Jien, jangan berpikir kamu bisa mendapatkan jimat hanya karena kamu memilikinya dan aku tidak. Alih-alih menghilang seperti sebelumnya, Han Jien tersenyum dan memanggil sebuah jimat aneh. Jimat itu bergetar dan mengeluarkan suara memilukan saat muncul. Han Jien menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam jimat itu, dan kilatan api muncul di atasnya. Diiringi kicauan burung yang nyaring, seekor burung kuning pucat tiba-tiba muncul di hadapan Han Jien. Kemudian, burung itu dengan cepat mematuk mantra yang datang. Setiap kecupan menyebabkan satu mantra lenyap. Kecepatan burung itu sungguh menakjubkan. Kilatan cahaya kuning, dan mantra-mantra itu lenyap bahkan sebelum mencapai Han Jien. Setelah mematuk, burung kecil itu berbalik dan mendarat di bahu Han Jien. Ia mengangkat kepalanya, berkicau penuh kemenangan,
dan tampak sangat sombong. Meskipun hanya seukuran kepalan tangan, burung itu sangat unik. Tubuhnya berwarna kuning pucat, bersayap 4, dan kecepatan terbangnya sangat menakutkan. Semua orang tercengang melihat burung yang tiba-tiba muncul itu, tidak seorang pun mengenali jenis monster apa itu. Meskipun burung kuning itu dipanggil menggunakan jimat dan bukan makhluk asli, ia tampaknya memiliki kecerdasan. Sudah diketahui umum bahwa makhluk yang dipanggil, baik iblis maupun spiritual, jarang memiliki kecerdasan yang tinggi. Mereka sepenuhnya tunduk pada kendali tuannya, seperti naga suci di prasasti Gyokjuenyu, yang hanya memiliki kecerdasan dasar dan tidak memiliki pemikiran independen. Hal ini karena memberikan kecerdasan kepada makhluk melalui jimat membutuhkan lebih dari sekadar tingkat kultivasi yang tinggi. Pembuat jimat juga harus memiliki kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Tingkat kesadaran spiritual yang tepat tidak diketahui, tetapi yang pasti di luar kemampuan para kultivator di bawah tahap jiwa baru lahir. Tentu saja, ada masalah yang lebih penting jika seorang kultivator membuat jimat tipe binatang untuk pertama kalinya, ia harus mengetahui wujud asli binatang tersebut dan mempelajarinya dengan saksama. Jika tidak, meskipun berhasil menyelesaikannya, ia tetap tidak akan bisa membuat jimat binatang sungguhan. Jika ini bukan pertama kalinya ia membuatnya, dan ia memiliki pola untuk membuat jimat, tingkat kesulitannya lebih rendah, tetapi tanpa ribuan, atau bahkan puluhan ribu, percobaan, keberhasilannya mustahil. Namun, hal ini juga membutuhkan prasyarat kultivator harus memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam membuat jimat. Seorang kultivator biasa, bahkan dengan 100.000 percobaan, tidak memiliki peluang untuk berhasil. Membuat jimat itu sulit, membuat jimat giok bahkan lebih sulit lagi, dan membuat harta jimat adalah yang paling sulit. Namun, meskipun membuat jimat binatang tanpa pikiran paling setara dengan harta jimat, membuat jimat binatang sadar jauh lebih sulit daripada yang bisa dibayangkan kebanyakan kultivator. Layaknya murid tahap pemurnian Ki, beranikah mereka memikirkan kemana mereka akan pergi setelah menembus kehampaan? Sekalipun ada yang mempertimbangkannya, mereka tidak akan mendalaminya lebih jauh, karena itu hanyalah mimpi yang tak terjangkau. Demikian pula, menciptakan jimat berakal budi itu sulit, tetapi hasilnya luar biasa. Semakin tinggi tingkat kultivasi pencipta, semakin kuat binatang buas di dalam jimat tersebut, dan semakin besar pula kekuatannya setelah aktivasi. Misalnya, seorang kultivator inti emas yang menciptakan 2 jimat, satu jimat semut biasa dan satu lagi jimat semut haus darah, akan mendapati jimat semut haus darah jauh lebih kuat daripada yang pertama. Sebaliknya, seorang kultivator jiwa baru lahir yang menciptakan semut biasa dapat dengan mudah mengalahkan semut haus darah. Meskipun jimat binatang buas itu kuat, jimat tersebut memiliki kekurangan batas waktu. Sekuat apapun jimatnya, jimat itu akan lenyap dalam waktu yang dibutuhkan dupa untuk terbakar setelah aktivasi. Youtong menatapnya sejenak, lalu sepertinya mengenali burung kecil di depannya. Ia berkata dengan ragu, sepertinya burung Xuan, makhluk roh. Di benua ini, terdapat 2 jenis binatang yang dapat berkultivasi seperti kultivator binatang iblis dan binatang roh. Binatang iblis bersifat ganas dan rentan menyerang manusia, sehingga sangat sulit dijinakkan. Di sisi lain, binatang roh senang berada di dekat manusia, dan beberapa bahkan bersedia berkultivasi bersama kultivator. Mereka bersifat lembut dan mudah dijinakkan. Binatang roh terdapat di antara semua binatang iblis yang ada, begitu pula binatang purba dan makhluk mitologi kuno, meskipun proporsinya relatif kecil. Yo Baoan, salah satu tetua di tahap pendirian yayasan, menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini dan berkata, tidak, meskipun burung Xuan memiliki 4 sayap dan berwarna kuning pucat, ukurannya jauh lebih besar dari ini, setidaknya sebesar burung dewasa. Tetua lain mengangguk dan berkata, ya, aku pernah membaca di buku bahwa burung hitam itu seukuran orang dewasa, tetapi semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin kecil jadinya. Mendengar ini, semua orang gemetar, dan sebuah nama serentak muncul di benak mereka burung mistik 9 surga. Legenda mengatakan bahwa ada 9 surga. Surga pertama adalah surga tengah, surga kedua adalah surga iri hati, surga ketiga adalah surga mengikuti, surga keempat adalah surga berubah, surga kelima adalah surga melambung, surga keenam adalah surga luas, surga ketujuh adalah surga asin, surga kedelapan adalah surga tenggelam, dan surga kesembilan adalah surga penyempurnaan. Di atas 9 surga tersebut hiduplah para dewa sejati, yang kekuatan magisnya luar biasa, mampu menghancurkan dunia hanya dengan lambaian tangan. Namun, para dewa di antara manusia sebenarnya adalah para kultivator, dan dibandingkan dengan para dewa, para kultivator bagaikan semut dan gajah. Burung hitam adalah makhluk mitologi kuno dengan kekuatan magis yang luar biasa. Biasanya hidup di surga tinggi, tetapi terkadang turun ke alam fana. Di antara makhluk mitologi kuno, burung hitam memiliki keunikan. Semakin besar tubuhnya, semakin rendah tingkat kultivasinya. Burung hitam di surga tinggi berukuran sekitar manusia dewasa, sementara burung hitam di surga bawah lebih kecil, dan seterusnya. Konon, burung hitam di surga atas hanya seukuran kepalan tangan manusia, tetapi memiliki kekuatan tak terbatas,
sehingga ia juga dikenal sebagai burung hitam 9 surga. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak para tetua, dan raut wajah semua orang berubah. Para murid yang tidak tahu tentang burung hitam tampak terkejut, tatapan mereka beralih antara burung itu dan para tetua di samping mereka. Ketika para murid pemurni Qi melihat kengerian terpancar di wajah para tetua, firasat buruk tiba-tiba muncul di hati mereka. Wajah You Tong sangat muram. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan burung Xuan, tetapi dialah yang paling tahu. Jika burung kuning kecil yang muncul dari jimat itu memang burung Xuan 9 surga, hanya sedikit dari mereka yang bisa lolos hidup-hidup. Di saat kritis ini, ekspresi kejam terpancar di wajah You Tong. Ia segera membuat segel tangan dan berteriak, "Semuanya, serang bersama dan bunuh Han Jien." Taktik ini adalah contoh klasik mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Dengan tingkat kultivasi semua orang, membunuh burung Xuan hampir mustahil, dan yang memanggilnya adalah Han Jien. Membunuh Han Jien secara alami akan melenyapkan burung Xuan. Setelah mendengar kata-kata You Tong, semua orang menyadari betapa gawatnya situasi ini dan secara bersamaan merapal mantra, mengendalikan artefak magis mereka untuk menyerang Han Jien. Dalam sekejap, formasi itu bersinar terang, dan ratusan artefak magis serta mantra yang tak terhitung jumlahnya menghujani Han Jien. Han Jien tidak panik. Ia memfokuskan indera ketuhanannya pada burung hitam itu, memberi perintah, lalu sosoknya melesat dan langsung menuju You Tong. Melihat Han Jien datang, You Tong pun serentak membentuk segel tangan dan berteriak, "Tebasan pedang surgawi." Pedang terbang di depan You Tong tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan kilatan cahaya, pedang terbang itu membesar dengan cepat, langsung berubah menjadi pedang panjang hantu. Pedang panjang itu 10 kali lebih besar dari sebelumnya, memancarkan kekuatan yang luar biasa, dan tiba di depan Han Jien dengan kecepatan yang luar biasa. Han Jien mengangkat tangannya dan melemparkan 3 jimat. Ketiga bola api merah itu mendarat di pedang terbang dan langsung menghilang tanpa jejak. Pedang terbang raksasa itu berhenti sebentar sebelum terbang ke arah Han Jien lagi. Ekspresi Han Jien berubah serius. 3 bola api gagal menetralkan serangan lawan, jelas menunjukkan bahwa mantra ini luar biasa. Setelah ragu sejenak, Han Jien mengeluarkan perisai besi Xuan dari tas penyimpanannya dan menyalurkan energi spiritualnya ke dalamnya. Perisai itu berkilauan dengan cahaya, memancarkan aura spiritual yang samar. Ekspresi You Tong menegang saat melihat perisai itu, lalu ia mencibir, "Kau benar-benar berpikir perisai yang diberikan Wei Peng adalah harta karun? Hari ini akan kutunjukkan padamu bahwa perisai besi Xuan benar-benar rapuh." Pedang terbang itu tiba-tiba melaju kencang, tiba di depan perisai, dan menusuk langsung ke arahnya. Detik berikutnya, sesuatu yang tidak dapat dipercaya You Tong terjadi. Pedang terbang itu tidak dapat menembus bahkan sepersekian inci pun, terhalang oleh kekuatan yang luar biasa. Di saat yang sama, Han Jien merasakan energi spiritualnya terkuras dengan cepat. Jika ia harus membayar harga sebesar itu untuk bertahan dari serangan lawan, Han Jien tidak takut. Ia menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan segel giok dao surgawi tergenggam erat di tangannya. Energi spiritualnya yang melimpah langsung pulih. Karena You Tong ingin melancarkan perang gesekan, Han Jien tidak keberatan untuk terus melakukannya. Di belakang Han Jien, burung mistik 9 surga bergerak cepat, setiap kilatan menangkis pedang terbang. Mantra yang datang sama sekali tidak efektif melawannya. Harus diakui, meskipun burung mistik memiliki kesadaran dan agak arogan, ia adalah makhluk roh yang sangat patuh, terus-menerus berkilat di sekitar Han Jien dan mencegah satu mantra pun mengenainya. Dengan barisan belakangnya yang aman, Han Jien tidak lagi khawatir. Ia memilih untuk menerobos ke lokasi You Tong, alih-alih lokasi Zhu Gelong, karena 2 alasan. Pertama, Zhang Long berada tepat di belakang You Tong. Mengalahkan You Tong akan dengan mudah membunuh Zhang Long. Dari semua orang yang ingin ia bunuh, Zhang Long adalah orang yang paling ia inginkan. Kedua, You Tong adalah pemimpin kelompok itu, membunuhnya setidaknya akan mencegah seluruh tim runtuh. Meskipun membunuh You Tong akan lebih sulit daripada berhadapan dengan Zhu Gelong, Han Jien tidak menyadari perbedaan kesulitannya. Kultivator tahap pendirian fondasi sangat terampil, tetapi bukannya tak terkalahkan. Sebelum memasuki pegunungan 7 surga, Han Jien mungkin tidak yakin bisa membunuh 1 orang sekaligus. Setelah memasuki pegunungan, kultivasinya di lembah berkabut menggandakan ukuran pusaran energi spiritual di dalam tubuhnya. Meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat, ia bisa merasakan kekuatan serangannya meningkat secara signifikan. You Tong tidak menyadari bahwa Han Jien telah menggenggam segel giok dao surgawi, karena Han Jien menggenggamnya erat-erat, dan indera kedewaannya tidak mampu menembus pertahanan Han Jien. Oleh karena itu, You Tong tak kuasa menahan diri untuk mencibir dalam hati. Han Jien, meskipun kultivasimu tidak lemah dan senjata sihirmu cukup hebat, kau kurang pengalaman bertarung praktis. Semurni apapun energi spiritualmu, kau tetaplah seorang kultivator tahap pemurnian Qi. Jika kau melawanku, aku bisa melumpuhkanmu hanya dengan energi spiritualku. Niat Han Jien jelas serangan gencar akan menyulitkan You Tong untuk dibunuh. Tetapi kebuntuan antara pedang dan perisai terbang mereka,
yang menguras energi spiritual satu sama lain, pasti akan melemahkan Yaotong. Lagi pula, Yaotong adalah seorang kultivator pendirian fondasi, dan Han Jien akan sangat dirugikan dalam hal pengeluaran energi spiritual. Untuk setiap 10% energi spiritual Yaotong yang terkuras, Han Jien harus mengeluarkan setidaknya 20 hingga 30%. Bagi Han Jien, energi spiritual adalah hal yang paling tidak berharga. Setelah menyerap energi spiritual dari cakram giok kosong, jumlah energi spiritual yang tersimpan di segel giok dao surgawi sungguh mencengangkan. Dengan tingkat konsumsi seperti ini, bahkan sebulan pun tidak akan cukup untuk menghabiskan semuanya. Di belakangnya, burung mistik 9 surga menangkis serangan semua orang, dan Han Jien dapat dengan mudah mengalahkan Yaotong dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Zhang Long mendengus dalam hati, ia telah mengetahui niat Yaotong. Melihat Han Jien masih bisa bertahan, ia tiba-tiba melangkah maju, memasuki formasi, dan berkata kepada Yaotong, "Penatua Yao, aku juga akan membantumu." Setelah itu, mengabaikan senjata ajaib yang telah dihempaskan oleh burung mistik 9 surga, ia memanggil pedang terbang lain dan dengan cepat melepaskan mantra, menyerang Han Jien. Zhang Long mengerti bahwa jika ia melewati burung mistik untuk membunuh Han Jien, burung mistik itu pasti akan menghalangi jalannya, jadi ia menyerang perisai besi mistik seperti Yaotong. Yaotong mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu Zhang Long juga ingin mengambil pujian. Dengan kedua pedang terbang yang menyerang secara bersamaan, tekanan Han Jien meningkat drastis, memaksanya mundur selangkah. Karena energi spiritual yang sangat besar yang tersalurkan ke perisai besi hitam, pembuluh darah di lengan Han Jien menggembung, mengancam akan pecah. Han Jien menggertakkan giginya, bertahan, wajahnya tak lagi menunjukkan ketenangan seperti sebelumnya, dan mulai sedikit berkedut. Zhang Long mencibir dalam hati. Berpikir, Han Jien, kau akan mati kali ini. Kita lihat saja seberapa lama kau bisa bertahan. Waktu berlalu perlahan. Awalnya, keduanya mengira Han Jien akan tamat, tetapi seiring energi spiritualnya menyusut, pedang terbang yang tadinya bergerak maju perlahan-lahan terdorong mundur oleh perisai besi Xuan. Ekspresi Han Jien melunak, dan dengan teriakan pelan, ia menyalurkan energi spiritual yang lebih kuat ke dalam pedang, mendorongnya mundur dengan gerakan cepat. Ekspresi Yaotong dan Zhang Long berubah drastis. Mereka buru-buru membentuk segel tangan untuk mempertahankan diri. Namun, energi spiritual mereka terbatas dan tak mampu menahan energi spiritual yang luar biasa pada perisai besi Xuan. Keduanya segera mengeluarkan pil pemulihan roh dari tas penyimpanan mereka dan mulai mengunyahnya. Mata Han Jien berkilat, dan ia melangkah maju. Keduanya tercengang, ia meraih perisai besi Xuan dan berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah di tengah tatapan terkejut orang-orang. Apakah dia sudah gila? Pikiran ini bergema di benak semua orang bersamaan. Dia memegang artefak magis. Apa dia tidak takut energi spiritualnya terkuras? Saat pikiran itu terlintas di benak mereka, Han Jien sudah berada di depan mereka. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Yaotong buru-buru mengeluarkan segenggam jimat dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke arah Han Jien. Zhang Long melakukan hal yang sama, tidak peduli dengan hal lain. Jika Han Jien mendekat, dia pasti akan mati. Jadi dia juga mengeluarkan jimat dari tas penyimpanannya. Mereka berdua punya jimat, tapi Han Jien tidak. Han Jien memiliki lebih banyak jimat, dan jimat-jimat itu lebih kuat daripada dua jimat lainnya. Ia menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, lalu membuang semua jimat kecuali jimat tembus pandang. Dalam sekejap, jimat-jimat berterbangan kemana-mana, dan mantra-mantra yang tak terhitung jumlahnya pun menyusul. Mantra-mantra itu saling bertabrakan, menghasilkan suara benturan yang keras. Ketika saling meniadakan, mereka melepaskan gelombang kejut dahsyat yang menyebar ke segala arah. Han Jien, yang memegang perisai besi hitamnya, menangki sebagian besar benturan. Zhang Long dan Yaotong tidak seberuntung itu. Tubuh mereka gemetar, dan keduanya batuk darah. Yaotong, sebagai seorang kultivator pendirian fondasi, memiliki pertahanan yang sangat kuat, dan wajahnya hanya sedikit memucat. Namun, Zhang Long berada dalam kondisi kritis. Terluka parah, artefak sihirnya tak terkendali, bergoyang tak beraturan, dan hampir jatuh. Pada saat yang sama, alih-alih mundur, Han Jien maju, mengambil langkah cepat untuk berdiri di depan Yaotong, dan kemudian mengangkat tangan kanannya. Kilatan cahaya putih muncul di sela-sela jarinya dan melesat tepat ke arah Yaotong. Ekspresi Yaotong berubah drastis, dan ia berseru panik, "Han Jien, beraninya kau?" Mengetahui ia tak bisa menghentikan Han Jien, Zhang Long segera mundur. Tepat saat ia mundur, ia melihat Han Jien menjentikan pergelangan tangannya, menunjuknya dengan jari. Jantungnya berdebar kencang. Bukankah konon setiap kali menggunakan jari kekuatan spiritual menghabiskan seluruh energi spiritualnya? Sekalipun ia memulihkan energi spiritualnya dengan cepat, ia tak mungkin menggunakannya terus-menerus. Pikiran ini baru saja terbentuk ketika cahaya putih sudah berada di depannya. Karena terburu-buru, tak mampu merapal mantra yang kuat, ia berteriak pelan,
penghalang tirai air. Tirai air biru pucat muncul di hadapannya, dan begitu terbentuk, sebuah jari energi spiritual melesat ke arahnya. Dengan bunyi plop yang lembut, cahaya putih dengan mudah menembus tirai air dan melesat ke tubuhnya. Tubuh Zhang Long bergetar, pupil matanya melebar tajam, dan ia tampak sangat tak percaya. Kemudian, energi spiritual di dalam tubuhnya mulai menghilang, dan kesadarannya dilahap oleh jari energi spiritual tersebut. 3 tarikan napas kemudian, tubuh Zhang Long bergoyang, dan ia jatuh dari langit. Dengan suara keras, tubuh Zhang Long mendarat di atap genteng, yang kemudian runtuh dan menguburnya di dalamnya. Warga ibu kota gempar. Seseorang berteriak, "Lihat, ada yang jatuh." Seketika, terdengar seruan lain, "Wow, satu lagi jatuh." Orang kedua yang gugur adalah Yao Tong. Setelah terkena jari kekuatan spiritual, ia mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk melawan pengaruh cahaya putih yang menyelimuti, dan akhirnya berhasil menahan serangannya. Namun, ia membayar harga yang mahal. Tingkat kultivasinya merosot tajam, dan baru berhenti ketika mencapai tingkat ke-7 tahap pemurnian Qi. Kekuatan spiritualnya terkuras habis, ia jatuh dari langit, tulang-tulangnya remuk. Ia tidak akan mampu berdiri setidaknya selama 6 bulan. Tentu saja, ini hanya setelah mengonsumsi banyak pil spiritual. Tanpa pil spiritual, pemulihan selama 3 hingga 5 tahun akan menjadi keajaiban. Setelah berhadapan dengan kedua pria itu, Han Jien menghela napas lega dan berbalik melihat sekeliling. Tanpa pemeliharaan Yao Tong, formasi itu runtuh dalam sekejap. Buru mistik 9 surga yang selama ini berkelap-kelip di sekitar Han Jien telah meredup secara signifikan. Wujud kuning pucatnya pun segera memudar. Han Jien, menyadari waktunya terbatas, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, menunjuk seorang tetua di sampingnya. Ekspresi tetua itu berubah drastis, dan ia buru-buru berkata, "Han Jien, tenanglah." Bahkan Yao Tong pun tak mampu menghentikannya. Bagaimana mungkin? Ia tak ingin berakhir seperti Yao Tong, gagal membunuh Han Jien dan malah menderita luka parah. Setelah berkata demikian, melihat Han Jien tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dia segera minggir dan berteriak, "Jangan bergerak, aku akan minggir." Han Jien mengayunkan lengannya, dan serangan itu mendarat pada sesepuh lain. Sang sesepuh tidak menghindar, tetapi berkata, "Semuanya, ayo serang bersama dan bunuh Han Jien." Buru mistik 9 surga itu tidak akan bertahan lama. Kau sedang mencari kematian. Han Jien tidak ingin membuang waktu di sini. Semakin lama ia menunda, semakin berbahaya bagi jiwa orang tuanya. Dengan pikiran, ia melepaskan 2 jari energi spiritual, satu demi satu, langsung menuju lawannya. Dalam sekejap mata, jari energi spiritual pertama mendarat di tubuh sesepuh itu. Meskipun sesepuh itu telah memanggil artefak magis yang tak terhitung jumlahnya untuk menghadangnya, semuanya sia-sia. Jari energi spiritual itu dengan mudah menembus dan terbang ke tubuh sesepuh itu. Tubuh sesepuh itu gemetar, dan ia pun jatuh ke tanah. Jari energi spiritual lainnya terbang turun dari sampingnya, langsung menuju Zhang Yuan di belakangnya. Mengetahui ia tak bisa menghentikannya, Zhang Yuan segera menghindar dan terbang ke langit, sekaligus mengeluarkan jimat tembus pandang untuk menyembunyikan dirinya. Namun, jimat itu tidak efektif. Jimat itu hanya efektif pada murid sekte luar, bukan murid mereka sendiri. Sebuah jari energi spiritual dengan cepat menangkap dan memasuki tubuhnya. Tubuhnya, yang telah lenyap di udara, tiba-tiba muncul kembali dan jatuh kembali. Di tanah, terdengar seruan lain, "Astaga! Jatuh 2 kali lagi. Agama negara abadi telah gagal kali ini." Han Jien membunuh 2 orang berturut-turut dan menjatuhkan 2 tetua tahap pendirian yayasan, meninggalkan sisanya dalam keadaan panik. Ketika Zhu Gelong melihat Han Jien menoleh padanya, wajahnya menjadi gelap, dan dia berteriak keras ke langit, "Batu hitam, tidakkah kau akan bergerak?" Di panggung di belakang kota kekaisaran, Heishi mencibir dan berkata, "Semua orang bilang murid-murid sekte Tianming sangat terampil, tapi menurutku mereka hanya sampah." Setelah itu, ia merapal mantra, dan cahaya hitam menyambar panji pemanggil jiwa, memancarkan gumpalan kabut hitam. Kemudian, ia mengangkat tangannya, jarinya menunjuk ke arah jiwa Han Tianhe. Sosok Han Tianhe tiba-tiba jatuh, dan dengan satu genggaman tangan kanannya, ia menarik Han Tianhe keluar dan menggenggamnya. Batu hitam bergumam pelan, dan energi spiritual melonjak dari tangannya, memancarkan kabut hitam pekat yang menyelimuti jiwa Han Tianhe. Wajah Han Tianhe meringis kesakitan, tetapi ia berusaha sekuat tenaga menahannya tanpa bersuara. Meskipun ia tidak tahu niat batu hitam, ia mengerti bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Han Jien. Di atas ibu kota, Han Jien teringat kembali pada bayangan ayahnya. Melihat ayahnya disihir, ia gemetar, matanya berkobar dengan niat membunuh yang tak terbatas. Ia tidak tahu apa yang ingin dilakukan kultivator berpakaian hitam itu terhadap ayahnya, tetapi ia harus menyelamatkannya. Dengan gerakan cepat, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju ke panggung abadi. Bagaimana mungkin Zhu Gelong dan yang lainnya hanya melihat Han Jien pergi?
Mereka berteriak, hentikan dia. Jangan biarkan dia lolos. Kecuali beberapa murid yang ragu-ragu, semua orang mengejarnya. Han Jien terdiam, tatapannya tertuju pada para kultivator yang mengejarnya. Ia berkata dengan dingin, kalian mau mati? Demi menyelamatkan ayahnya, ia tak keberatan membunuh beberapa orang lagi. Karena ia telah memancing amarah sekte Tianming, berapapun jumlah yang ia bunuh tak masalah. Semua orang terkejut, ekspresi mereka juga ragu-ragu. Zhu Gelong menggertakkan gigi dan berkata, Han Jien, kau sudah membunuh beberapa murid sekte. Apa kau berniat terus membunuh? Melihat Han Jien tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ia melanjutkan, jika kau membunuh terlalu banyak, bahkan jika kami tidak bisa menaklukkanmu, tetua tertinggi akan turun tangan. Ia tidak ingin menjadi yang pertama bertindak, tetapi You Tong sudah mati, dan para tetua lainnya bersembunyi jauh di belakang. Jika bukan dia yang maju, siapa lagi? Mendengar kata-kata Elder Tai, hati Han Jien menegang. Ia adalah seorang kultivator inti emas, ia sama sekali tak berdaya melawannya. Tapi apa yang bisa ia lakukan sekarang? Ayahnya telah menjadi raga belaka. Bisakah ia hanya menyaksikan raga ayahnya lenyap? Tidak, ia harus menyelamatkan ayahnya. Bahkan jika itu berarti mati di bawah sihir Elder Tai. Han Jien tak punya pilihan. Tatapannya yang sedingin es semakin dingin. Aura pembunuh yang terpancar darinya semakin kuat, pupil hitamnya berubah menjadi merah tua, dipenuhi kebiadaban. Orang-orang di sekitarnya terkesiap ngeri melihat perubahan Han Jien. Pupil merah adalah tanda kerasukan setan. Pada titik ini, tekad seseorang berada pada titik terlemahnya, tak mampu mendengar apapun. Satu kata yang membuatnya marah akan memicu serangan mematikan. Dengan pembunuhan berulang kali, seiring kesadaran setan mengakar dalam pikirannya, ia akan menjadi haus darah, membunuh tanpa pandang bulu. Haruskah kita minggir atau tidak? Han Jien tidak tahu betapa berbahayanya situasi ini. Ia hanya punya satu pikiran menyelamatkan ayahnya, berapapun biayanya. Zhu Gelong ragu-ragu, bibirnya bergerak beberapa kali, tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, ia terjebak dalam dilema, tidak dapat berbicara atau tetap diam, dan hanya bisa menatap kerumunan di sekitarnya. Kerumunan itu merasakan hal yang sama. Mereka tahu dalam hati mereka bahwa jika mereka mencoba menghentikan Han Jien pasti akan menyerang tanpa ragu. Jika itu hanya satu serangan jari energi spiritual, itu tidak masalah. Tetapi jika ia bertarung sampai mati dengan segala cara, mereka mungkin akan berakhir seperti Zhang Long, jiwa mereka tercerai-berai. Jika para tetua saja bertindak seperti ini, para murid pemurni Qi akan semakin kehilangan hak untuk berbicara. Mereka semua menundukkan kepala, takut Han Jien akan menyingkirkan mereka jika ia tidak senang. Tatapan mata Han Jien menajam, dan tanpa melirik sedikit pun ke arah kerumunan, ia segera terbang menuju gunung belakang ibu kota. Begitu dia pergi, Zhu Gelong memanggil Qi Hao dan bertanya dengan mendesak, apa yang dikatakan pemimpin sekte kepadamu ketika kamu datang? Qi Hao terbang ke sisinya, mengeluarkan liontin giok dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Zhu Gelong, dan berkata, pemimpin sekte berkata bahwa jika kita bukan tandingannya, kita harus menghancurkan liontin giok ini. Zhu Gelong menghela napas dan berkata, untungnya benda ini ada di tanganmu. Kalau You Tong yang memegangnya, aku khawatir kita bahkan tidak akan bisa membuka kantong penyimpanannya. Sambil berbicara, ia tiba-tiba mengerahkan tenaga di pergelangan tangannya, dan liontin giok itu pun berubah menjadi bubuk. Di dalam gua di puncak gunung sekte Tianming, seorang pria tua berambut putih tiba-tiba membuka matanya. Kilatan tajam terpancar di sana. Apa yang dilakukan si Hong Yun itu? Apa dia tidak tahu aku sedang berkultivasi? Ia berdiri, mengaktifkan penghalang pelindung gua, dan melesat menuju aula Tianming. Sesaat kemudian, ia tiba di dalam. Melihat Hong Yun pergi, ia merapal mantra di udara. Kilatan cahaya putih muncul di hadapannya, dan ia langsung terbang keluar dari aula. Sesaat kemudian, Hong Yun memasuki aula dan, begitu melihat sesepuh berambut putih itu, buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, murid Hong Yun memberi salam kepada sesepuh tertinggi. Chu Fei melambaikan tangannya dan berkata, bicaralah, kenapa kau memanggilku ke sini?